lalu agraria, masyarakat adat, dan desa. Dan sebagai informasi, moderatornya nanti ada Retno Pinasti dan juga Zilvia Iskandar sebelum debat. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih, Mas Feby. Temanya ada 6. Dan temanya ini kerakyatan banget nih kalau misalnya kita lihat ya Mas. Tema yang dekat dengan kita sebenarnya, walaupun kalau secara garis besar kayak berat banget pembahasannya Mas ya. Seru kah Mas kalau menurut perkiraan Mas nanti malam? Kalau saya rasa ini seru ya, karena betul seperti Afia katakan tadi, sebenarnya isu ini dekat dengan masyarakat. Contohnya agraria, ya pasti semua masyarakat Indonesia ini menempati tanah, ya baik untuk pertanian, permukiman maupun usaha. Nah, lalu kemudian ada lingkungan hidup. Lalu kemudian ada masyarakat adat, karena di banyak daerah kita itu ada tanah adat, ada masyarakat adat juga, namanya hak ulayat lah kalau zaman dulu gitu. Lalu kemudian ada pangan. Dan saya rasa ini moga-moga nanti akan menjadi perdebatan seru Pak Afia ketika ada kontestan atau cawapres yang nanti akan ngungkit kembali soal food estate. Karena itu kan menyangkut pangan dan ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Karena food estate yang ada sekarang itu dulunya hutan. Oh iya, ya kan? Tanah gambut diubah menjadi food estate. Ya kan? Lalu kemudian para pengamat lingkungan hidup kemudian mempersoalkan ini. Ya kan? Kemudian muncul omong-omong kan, kok tanamannya ditanam di polybag bukan di tanah kan gitu ya. Semula mau ditanam singkong, kalau dilihat dari atas yang muncul jagung gitu ya. Nah ini akan menjadi menarik. Lalu sumber daya alam, ya sumber daya alam ini menjadi satu isu yang menarik karena sumber daya alam ini sekarang ini banyak dieksploitasi, bukan hanya minyak, bukan hanya timah, tapi sekarang yang lagi booming adalah nikel. Ya kan? Dan kebetulan saya baru dari Morowali melihat kompleks pertambangan nikel dan tentu saja ada kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Dan ini tentu saja akan menjadi potensi yang menarik karena keluarga di pasangan calon itu ada yang menguasai hutan tanaman industri. Ya, maksudnya paslon nomor 2. Ya. Langsung sebut aja Mas. Iya ya kan, itu akan menarik ya kan. Pasti ada kaitannya dengan isu lingkungan, ada kaitannya dengan agraria, ada SDA-nya dan ada karbonnya. Karena ada masalah lingkungan itu pasti karbon. Ada pajak karbon yang kemarin sempat ditanyakan oleh Gibran kepada Mahfud, lalu Mahfud bilang bukan saatnya saat ini, nanti di debat keempat. Itu kira-kira pasti rame lagi nih. Gitu Afia. Dan kebetulan kalau misalnya kita mundur ke belakang ya Mas ya, pas lagi debat cawapres kemarin juga pas lagi seru-serunya juga Mas, soalnya ada yang SGIE, terus keluarlah selepetan, terus selepetanomics, semuanya banyak tuh lagi debat cawapres. Nah kita justru jadi nunggu nih Mas pas debat cawapres, apalagi yang keluar dibandingin pas debat cawapres ya Mas. Ada istilah baru apa lagi ya kira-kira setelah selepet ekonomi, dan kita berharap sih mendapatkan satu tontonan yang menarik ya, karena kita ingin tahu juga apakah 3 calon wakil presiden tuh menguasai 6 bidang ini. Tapi kalau dilihat dari nomenklatur tugasnya, harusnya Pak Mahfud lebih menguasai. Harusnya karena satu ya, dia sarjana hukum, profesor hukum yang mau tidak mau pasti berada di eksekutif pernah, di legislatif pernah, di yudikatif pasti ada ngurusin agraria, lingkungan hidup gitu ya. Kasus yang kemarin itu Mas kan Pak Menko Mahfud tuh yang ngomongnya. Ya betul, harusnya, tapi belum tentu juga. Ya kan, soal sumber daya alam dan seterusnya memang harusnya Pak Ganjar paham ya. Kalau Pak Anies kan ketika jadi gubernur di DKI kan menurut saya ya, kan tidak ada SDA-nya. Tidak ada kaitannya sama agraria. Mungkin pajak karbon ya kan, soal polusi udara dan seterusnya ya. Masyarakat adat di DKI ya ada, tapi kan tidak menonjol seperti di wilayah lain gitu ya. Kira-kira itu, Afia. Kalau saya nunggunya dari energi juga nih Mas. Oke. Karena nunggu bagaimana
para cawapres ini konsen nggak ya Mas soal tentang energi baru terbarukan? Ya. Karena kan kita juga lagi konsen banget ya Mas ya sama perpindahan dari kendaraan yang pakai bensin ke kendaraan pakai listrik nih. Ya. Nunggu banget nih kira-kira bagaimana, apakah nanti insentif pembelian mobil listrik juga akan diperpanjang dan jumlahnya diperbesar, kemudian apakah nanti bakal nambah pabrik-pabrik baterai listrik, Mas? Nah, itu juga menjadi satu perdebatan Advia ketika kita beralih dari kendaraan konvensional yang berbahan bakar minyak ke listrik. Orang bertanya, entar dulu, listriknya itu pembangkit tenaga apa? Ya. Kalau lagi-lagi pembangkit listriknya berasal dari batu bara, ya orang Jawa bilang bodoh aja, sama aja. Menciptakan emisi karbon juga. Nah, lalu kemudian banyak orang merasa bahwa kenapa kita tidak beralih ke energi listrik atau pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan, misalkan panas bumi atau solar ya, pakai matahari, ya kan, dan seterusnya. Lalu ada juga yang kemudian melontarkan kenapa kita nggak mulai pembangkit listrik tenaga nuklir gitu, yang lebih yang ya sebenarnya berisiko tetapi ramah lingkungan juga gitu loh, karena tidak menimbulkan emisi karbon gitu. Iya, soalnya kalau misalnya ngomongin mobil listrik Mas, kalau misalnya sebelum kita mulai kemarin semua akhirnya diumumkan lengkap siapa capres-cawapresnya, kan sempat saring sindir tuh Mas soal kebijakan-kebijakan mobil listrik kan. Kalau Pak Anies tuh saya ingat dia bilang kayak nanti tuh kendaraan-kendaraan umumnya tuh akan berbasis listrik gitu semuanya. Yang betul. dari Jakarta akan dibawa ke nasional. Betul. Gitu. Dan Mas, kita juga bakal ngomongin pupuk ya kayaknya nanti ya Mas ya, bakal keluar ya Mas ya. Iya, harusnya begitu. Nih juga nih, pupuk banyak banget jadi perbincangan Tribuners ini, kayaknya juga jadi sarana saling serang nih, karena pupuk juga dari debat pertama tuh udah jadi pembahasan tuh dari Mas Ganjar ya Mas ya. Ya, betul. Dan memang isu pupuk ini menjadi mengemuka karena pada saat ini kan bukan soal harga tapi kelangkaan juga. Presiden Jokowi kemarin beberapa waktu yang lalu sudah menjelaskan bahwa bahan dasar pupuk itu berasal dari impor. Dan jalur impor itu terganggu karena perang. Katanya begitu. Oke. Nah, sambil kita menuju jam 19 waktu Indonesia Barat, masih sekitar 2 jam lagi nih Mas Feb. Nah, Tribuners, kita nggak bakal berdua doang Tribuners. Seperti yang Tribuners tahu, acaranya masih panjang, kita akan menyajikan yang seru-seru buat Tribuners. Karena nggak cuma dari studio Tribun News di Jakarta aja, tapi kita juga akan menyelenggarakan debat dari 2 studio Tribun, yakni ada di Surabaya dan juga ada di Yogyakarta. Dan pertama kita akan ke Surabaya dulu ya Tribuners ya. Nah, jadi kita akan ke studio Surabaya karena ada narasumber yang seru-seru banget yang bakal bisa ngasih bocoran dan juga bisa memberikan masukan nih buat para cawapres yang akan berdebat nanti malam. Kalau gitu, apakah sudah tersambung dengan tim di Surabaya? Ada Mbak Dr. Endah Imawati yang akan memandu dari studio di Surabaya. Halo, selamat sore Mbak Endah. Selamat sore Mbak Afia, kami sudah siap di sini. Oke, alhamdulillah sudah tersambung dengan baik. Silakan Mbak Endah. Baik, terima kasih Mbak Afia. Tribuners, istimewa sekali karena saya di studio Surabaya bersama 3 perempuan istimewa. Mengapa saya sebut istimewa? Karena mereka benar-benar, kalau kemarin ada isu orang dalam, nah ini bukan lagi orang dalam, tetapi orang dekat, paling dekat. Mereka adalah bagian keluarga dari cawapres kita. Ada 3 orang di sini, yaitu Ibu Hajah Muklinah Sohib, nanti saya sapa dengan Neng Lina. Kemudian yang kedua ada Ibu Juliana Evawati, nanti akan saya sapa dengan Neng Juliana. Ingat ya, ini di Jawa Timur soalnya namanya Neng ya. Kemudian ada Ibu Sri Sukmana Damayanti, saya sapa dengan Mbak Sukma. Baik, saya akan bersama mereka bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Lina, Neng Juliana, Neng Mbak Sukma, enggak Neng ini ya. Baik, bertiga ada di sini. Kami akan bercerita, kami akan berbagi informasi. Ini mungkin media belum tahu karena ini benar-benar dari dalam keluarga. Ini yang pertama saya akan ke Neng Lina. Neng Lina ini bulenya Gus Muhaimin. Ya.
Bule itu apa? Bule itu bibi, tante ya. Beliau juga Dewan Pengarah Tim Provinsi Jawa Timur untuk Paslon 1. Baik, Bu Juliana Evawati ini, Neng Juliana ini juru bicara tim kampanye daerah Prabowo Gibran Jatim. Saya nanti akan mencari tahu tentang Mas Gibran. Ini yang ingin didengar banyak orang, anak-anak muda di sana. Kemudian Mbak Sri Sukmana Damayanti, Mbak Sukma ini dosen di Surabaya, beliau keponakan Bapak Mahfud MD. Nah, kalau sudah orang dalam banget, orang yang paling dekat, kita akan mencari tahu seperti apa sih ketika Gus Muhaimin itu akhirnya menjadi cawapres. Silakan Neng Lina berbagi untuk kami. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencapresan tahun 2024 ini luar biasa bagi saya, bagi keluarga kami, bagi keluarga besar Mbak Arif dan Mujana. Itu di luar hitungan matematika, di luar dugaan. Jadi selama ini kalau di dalam pikiran kita itu tidak pernah tergambar akan terjadi koalisi antara Mas Anies dengan Muhaimin. Jadi sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Pada saat itu saya ingat banget, kita dari unsur Pesantren Putri lagi mengadakan acara di Jombang pada tanggal 29-30. Jadi acara tanggal 30. Pak Anies beserta Bu Ferry direncanakan datang tanggal 29 dan ada di Jombang 2 hari. Ternyata karena satu dan lain hal, Pak Anies tidak bisa hadir bareng dengan Bu Ferry, dan Pak Anies datang besok paginya, terus silaturahmi ke pesantren-pesantren yang ada di Jombang. Pada saat di Denanyar, Gus Mahasin, kakaknya Gus Baha itu, telepon saya minta diantarkan sowan ke Bunda Iskandar sebagai ibunya Muhaimin. Belum ada feeling kita ya, ini ada apa gitu. Tapi ternyata ketidakhadiran Mas Anies bareng sama Bu Ferry, disitulah keputusan di mana Muhaimin ini bergabung dengan Pak Anies, gitu. Jadi luar biasa bagi kami karena tidak ada sedikit pun gambaran di mana PKB bisa menjadi satu dengan kita. Di keluarga kita adalah keluarga besar PKB dan mungkin kalau bisa dikatakan 99% PKB, 1%-nya Nasdem. Jadi saya ini satu-satunya keluarga besar yang Nasdem. Gitu. 1% itu. 1% itu. Jadi dan dulu saya PKB, jadi waktu kita ketemu sama teman-teman PKB, ya Allah nih, alhamdulillah ya sekarang kita jadi satu. Karena biasanya pada saat pilkada, pada saat momen-momen pilihan itu kita beda. Seperti Pilgub 2018, saya sendirian karena semuanya PKB ke sana, saya ke sini. Jadi untuk saat ini keluarga besar Ma'ruf Ma'arif menjadikan satu suara dan insya Allah dengan segala ikhtiar lahir batin, ikhtiar lahir yang tiada henti, tiada rasa lelah, dan ikhtiar batin juga tiada henti kita lakukan untuk kebaikan bangsa ini ke depan. Baik. Ini kejutan. Ini kejutan. Nanti tolong diceritakan bagaimana keluarga di Jombang ya. Nanti saja, tapi saya harus ke Neng Juliana ini. Oke, saya nih yang ngasih. Iya. Apa itu pertanyaannya? Mas Gibran dong. Ini semua orang pengen tahu kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kalau tadi Neng Lina dan Mbak Sukma itu anggota keluarga ya. Kalau kami keluarga besar dalam koalisi lebih tepatnya. Nah, kalau saya perwakilan dari Partai Amanat Nasional lebih tepatnya, kami dari PKD Jawa Timur. Kalau mengenal sosok Mas Gibran ya pastinya adalah pemuda yang menginisiasi
bahwa anak muda itu punya mimpi, bisa memiliki mimpi yang besar, mimpi yang tinggi dan luar biasa, dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Karena apapun itu ternyata di saat kita memang memiliki, di saat kita menjadi sosok anak muda, karena kebetulan saya adalah salah satu anggota DPRD Kota Surabaya yang termuda. Jadi kalau dikatakan muda itu, ya ternyata pemuda seperti Mas Gibran ini menjadi contoh bagi kami pun, menjadi sosok yang luar biasa, menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kami anak muda di Indonesia khususnya, bahwa anak muda punya mimpi sampai menjadi calon wakil presiden. Tidak hanya calon, insya Allah kan bisa jadi wakil gitu kan ya. Kalau mimpi itu kan harus setinggi langit gitu kan. Karena jatuhnya biar jadi bintang-bintang. Gitu sih. Jadi insya Allah kalaupun sosok Mas Gibran, sebenarnya beliau itu adalah sosok yang pemerhati juga, sosok yang down to earth juga. Cuman kalau dilihat dari tipenya, ya begitulah. Hanya ya anak muda yang memang, tapi dengan pemikiran yang luar biasa, insya Allah Indonesia akan lebih maju. Insya Allah Indonesia, khususnya anak muda di Indonesia ini pastinya akan memiliki mimpi dan juga tujuan hidup yang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Juliana. Kayaknya bukan anak muda saja lah. Semuanya. Mereka yang merasa berjiwa muda. Asik. Saya tuh harus merasa terus berjiwa muda soalnya. Baik, terima kasih. Ini Mbak Sukma. Ya. Ini jadi ponaannya Pak Mahfud itu kan orang jadi bertanya-tanya, seperti apa sih ketika kemudian Pak Mahfud itu akhirnya menjadi cawapres. Oke lah, ibunya Pak Mahfud yang di Madura itu pasti media sudah dapat semua itu. Tetapi ini dari keluarga yang lain, seperti apa sih dukungan untuk Pak Mahfud? Baik, tentu kami keluarga besar mendukung penuh ya Om Mahfud untuk maju sebagai cawapres. Kemudian bentuk dukungan dari kami keluarga besar tentunya kami melakukan dukungan sesuai dengan posisi dan kapasitas masing-masing. Bagi yang memang politisi berjuang melalui cara politik, kemudian yang advokat berjuang dengan jejaring sesama advokatnya, begitupun yang dosen, bahkan dengan yang para ulama juga. Sedangkan untuk ini kebetulan kan di keluarga kami bermacam-macam profesi ya, ada yang PNS juga, TNI dan juga Polri. Itu kan harus netral ya, tidak boleh memihak. Namun kan ada namanya politik inspiratif. Jadi kami bersama-sama menyatukan pemikiran bagaimana caranya bangsa dan negara ini semakin maju ya dari makmur tanpa adanya tendensi dukung-mendukung terhadap paslon tertentu. Seperti itu sih dari keluarga besar Pak Mahfud. Ini bentengnya kuat nih, segala macam profesi. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi ke Neng Lina yang tadi yang belum selesai. Ini keluarga di Jombang seperti apa ketika sudah sah menjadi cawapres? Bagaimana euforianya? Kemudian apa yang dilakukan di keluarga Jombang? Neng Lina, silakan. Ya, yang kita lakukan saya yakin seperti di keluarga yang lain mungkin ya. Jadi yang dilakukan oleh keluarga Denanyar, keluarga besar Mbak Ma'ruf dan Jombang, kita merapatkan barisan, kita ikhtiarkan dengan cara kita masing-masing, seperti yang dibilang Mbak Sukma tadi, bahwa ikhtiarnya sesuai dengan profesi masing-masing juga. Tetapi yang kita banyak lakukan adalah komunikasi dengan banyak komunitas, dan karena tidak ada perbedaan di keluarga besar kita, maka langkahnya ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan rembukannya juga lebih mudah gitu. Artinya bukan berarti di keluarga besar kita tidak ada apapun dukung paslon yang lain, ada, tetapi keluarga besar yang ada di Denanyar saat ini semuanya di paslon nomor 1. Nah,
yang lain-lain yang ada di luar, ya monggo, kan kita tidak bisa juga memaksakan keluarga besar harus ke sini. Kalau bisa ya monggo kita sukseskan saudara kita yang sedang ikut apa ya, kalau mau bertanding kok kayak pertandingan kontestasi ya, yang sekarang lagi berkontestasi, yang membutuhkan dukungan penuh dari keluarga, maka kita harapkan bahwa semuanya akan menjadi amin aja. Kalimatnya itu keren istilahnya itu. Kan gitu. Neng Lina, kalau melihat Gus Muhammad itu kan pejabat publik, kemudian cara berkomunikasinya itu asik banget, semua orang itu bisa takluk begitu loh. Nah itu kalau di keluarga seperti apa sih? Ya, kalau saya dengan Dek Muhammad ini kan saya ini 2 kelas di bawah beliau. Jadi beliau lulus SMA, saya kelas 1 SMA gitu ya. Jadi dari kecil memang kita sering bersama-sama bermain ya. Kakak saya itu seumuran dengan itu sepupu saya. Ya Jumbangan itu ya kadang bodok, kadang juga kalau keluar Jumbangnya, kalau katanya orang-orang itu kalau keluar Jumbangnya itu betul kapune gitu kan. Ya kita fleksibel aja, pada saat kita berbeda ya seakan-akan kita tidak kenal, tapi pada saat kita berkumpul di dalam satu keluarga, maka itu tidak membedakan dan tidak ada sekat antara kita meskipun kita berbeda pilihan. Gitu. Jadi paham, karena dari sana itu kan ada banyak tokoh. Iya. Dan tidak selalu satu jurusan. Iya. Di Jombang ini kan Mbak, yang terkenal itu kan bahasanya. Bahasa yang terkenal itu adalah kakek macan kurang hutannya. Itu istilahnya Jombang. Jadi banyak tokohnya sampai kurang lahan. Makanya guyonannya orang-orang di luar Jombang gitu. Artinya kalau di Jombang itu tempat pesantren, tempat tokoh-tokoh lahir di Jombang, ada Gus Dur, ada Cak Nun, ada Cak Nurholis Majid gitu kan. Itu semua lahir di Jombang gitu. Jadi di Jombang ini karena banyak tokoh-tokoh besar lahir di sana, maka kita terbiasa dengan perbedaan pilihan, biasa dengan diskusi yang akan menghasilkan sesuatu dengan cara-cara yang koyok-koyok, saling sikut, tetapi sebetulnya arahnya adalah sama. Sebetulnya seperti itu. Baik, terima kasih dengan sebetulnya itu, Neng Lina. Saya ke Neng Juliana. Ya. Ini kalau urusan tetap Mas Gibran itu kan banyak yang nyinyir. Arek cilik kok seperti itu. Nah, ini kalau tadi sudah disinggung bahwa pemikirannya sebenarnya luar biasa. Penampilannya memang iya seperti itu. Nah, seperti kalau Mbak Juliana kalau di apa namanya di selama ini mengenal beliau ini seperti apa sih? Kalau dibilang gini ya. Katanya ada yang bilang kalau nggak tanpa nyinyiran itu ya nggak mungkin kita berkembang gitu kan ya, karena bukannya apa ya ada yang bilang julid lah, ada yang bilang nyinyir lah, ada yang bilang, tapi itu adalah selama memang itu adalah bisa membangun kita, itu kan sebenarnya nggak masalah. Tapi sebenarnya sosoknya Mas Gibran sendiri adalah seseorang yang berpengalaman. Artinya sudah ada bukti beliau menjadi salah satu pemimpin di daerah, dan di daerah tersebut juga banyak sekali perubahannya. Terus saya pernah waktu itu sebelum beliau terpilih saya pernah ke Solo, dan setelah beliau terpilih juga saya melihat perbedaannya, dan alhamdulillah itu adalah mungkin salah satu buktinya beliau memang bisa mengembangkan sebuah kota yang mungkin salah satu kota yang mungkin dulunya tidak tidak terlihat lah, tapi sekarang sangat terlihat sekali di Indonesia. Bahkan banyak sekali
masyarakat yang datang ke kota tersebut, menjadikan kota tersebut menjadi tujuan pariwisata juga. Terus tidak hanya itu, juga MICE juga datang ke sana seperti itu. Jadi walaupun saya lihat, apakah itu menjadi sosok seorang anak yang muda, terus dinyinyirin, terus apakah akan mematahkan semangat? Kalau anak muda itu, karena saya sendiri muda ya, Bu Enda, karena saya sendiri muda ya, semakin kita dinyinyirin ya, kita insya Allah bisa membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan. Siap. Gitu. Terima kasih. Neng Lina, Neng Juliana, Mbak Sukma, saya potong sebentar karena ini ada yang ingin bertanya dari Jakarta. Ini Mas Febi ini pengen bertanya. Halo Mas Febi. Halo, Assalamualaikum Mbak-mbak, ibu-ibu, kakak-kakak di Surabaya. Saya Febi Mahendra Putra di Jakarta. Mas Febi ini pengen memberikan pertanyaan untuk 3 yang ada di sini kecuali saya. Tapi saya sudah pageri. Jangan bertanya seperti ketika ujian skripsi. Ya, pokoknya pertanyaannya dijaga. Silakan Mas Febi. Iya, baik. Saya mau ke Neng Lina dulu. Neng Lina sebagai tantenya Cak Imin tentu mengikuti debat Cawapres beberapa waktu yang lalu. Nah, di debat itu kan sempat Cak Imin ditanya soal singkatan tetapi nggak paham. Karena memang singkatan itu tidak akrab. Neng Lina, saya kepingin tahu apakah dalam debat Cawapres yang kedua ini Neng Lina dan keluarga merasa ikut deg-degan nggak? Wah, ini nanti kalau pertanyaannya susah-susah, terus kemudian harus berdebat, lalu nggak bisa jawab itu, kira-kira ikut deg-degan nggak, Neng Lina? Silakan, Neng. Iya, insya Allah kalau yang kedua ini sudah tidak deg-degan lagi. Itu karena saya seorang perempuan, jadi kayak orang melahirkan. Kalau anak pertama itu kan deg-degan, belum pernah. Iya. Kalau anak kedua itu sudah santai. Jadi insya Allah untuk yang kedua ini sudah tidak stres, tidak deg-degan, ingin kopinya, bisa jawab tak, insya Allah sudah tidak begitu lagi. Iya. Neng Lina, biasanya kalau sebelum debat-debat ini kan beda dengan kampanye umum ya, ketemu dengan konstituen beda. Karena ini menghadapi kamera-kamera televisi dan berhadapan dengan panelis, moderator. Apakah terkait dengan debat Cawapres kedua ini, Cak Imin minta restu atau melakukan doa bersama atau apa gitu di kampung di Jombang sana, Neng Lina? Tidak, tanpa diminta pun kita sudah doakan. Jadi kita berdoa bersama-sama, semoga di debat kedua ini untuk Cawapres berjalan dengan lancar semuanya dan bisa memberikan yang terbaik, bisa berdiskusi bersama-sama dengan nyaman dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi betul-betul berdiskusi bagaimana hal-hal yang menjadi problem, yang menjadi masalah negara ini bisa terselesaikan di pemerintahan yang akan datang. Oke, saya mau geser ke Mbak Juliana ini, tokoh muda kita dari Paslon 02 ini. Mbak Juliana, tema debat kita kali ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Kenapa? Karena menyangkut SDA, energi, pangan. Saya khawatir nanti itu Mas Gibran tuh agak kesulitan ketika dua paslon yang lain itu tanya soal food estate. Karena food estate ini ada kaitannya sama pangan kan. Nah, kebetulan awam tuh merasa bahwa food estate yang digarap oleh Pak Prabowo kebetulan adalah 02 ini agak gimana gitu. Nah, menurut Anda apakah nanti Pak Gibran siap ditanya soal food estate? Kak Juliana. Oke, baik. Mas Febi. Jadi kalau mengenai food estate sendiri, itu kalaupun nantinya Mas Gibran ditanyai hal tersebut, saya yakin beliau pasti akan menjabarkan secara detail dan bagaimana pengolahan. Sebenarnya kan kami juga ada program di mana mengenai pangan yang kita memang sudah bentuk dalam salah satu program 17 program kita yang memang itu hubungannya dengan pangan. Dan di situ walaupun ada hubungannya dengan Pak Prabowo dan teman-teman dan beberapa
hal lainnya itu pasti juga sudah disiapkan. Khususnya sebenarnya hubungannya juga kalaupun dengan Pak Prabowo sendiri kan beliau ini adalah Menteri Pertahanan ya, di mana ketahanan daripada seluruh hal yang ada di Indonesia ini juga pastinya akan berhubungan. Dan kalaupun untuk mengenai food estate sendiri adalah program yang memang kita siapkan supaya di Indonesia ini pangan mulai dari padi, singkong, jagung dan semuanya itu akan disediakan dan juga memang siap untuk masyarakat di Indonesia. Gitu Mas. Iya, Mbak Julia, saya juga kepingin tahu nih apakah seperti juga dengan Neng Lina tadi, meskipun tidak ada hubungan darah, apakah Neng Yuliana juga deg-degan juga ini kalau ini kan Mas Gibran ini adalah cawapres termuda ini dibandingkan dengan Caimin sama Prof Mahfud yang sudah punya jam terbang lebih lah gitu. Ikut deg-degan nggak? Nanti kalau kemudian saling serang menyerang lalu kemudian kayak Pak Prabowo kemarin gitu sempat nervous ketika harus diserang oleh dua paslon yang lain, Mbak Yuliana. Kalau dibilang deg-degan enggak sih ya, lebih kepada bahwa persiapan beliau saya yakin yang sekarang ini akan lebih matang. Bahkan kemarin mengatakan bahwa ada pertanyaan akan ada singkatan apa lagi? Oh enggak, tenang, tidak akan ada singkatan lagi. Ya, karena nggak boleh Insya Allah lagi kan akan ada dijabarkan singkatan. secara rinci oleh beliau, gitu Mas. Oke, saya kalau begitu geser ke Neng Sukma ini sebagai keponakannya Pak Mahfud MD gitu ya. Kebetulan kan Neng Sukma juga seorang pengajar, seorang dosen gitu. Neng, saya mau tanya apakah majunya Pak Mahfud ke kontestasi ini juga mempengaruhi kehidupan Neng Sukma sehari-hari dalam baik di kampus maupun di lingkungan. Pasti orang tahu kan bahwa Neng Sukma ini adalah keponakannya Pak Mahfud gitu. Apakah pengaruh ada orang tanya-tanya atau apa gitu, ngejak diskusi atau tanya ini tanya itu gitu. Silakan Neng. Iya, terima kasih Mas siapa? Mas Febi. Iya Mas Febi. Tentunya hal itu pasti ya bagi yang tahu, karena saya juga tidak menceritakan kalau memang orang tidak tahu, tapi bagi yang mengetahui bahwa saya keponakan dari Om Mahfud ya, dari Prof Mahfud, mereka pastinya bertanya, mengajak diskusi dan lain sebagainya. Namun di sini saya ingin bercerita sedikit ya, saya tidak mendapatkan privilege apapun dari itu sebetulnya. Karena Om Mahfud memang tidak memberikan akses untuk privilege apapun, jadi mungkin privilege yang saya dapatkan hanya ya itulah apa namanya ketika seseorang mengetahui bahwa saya keponakannya itu akhirnya orang itu mengajak saya untuk berdiskusi, kemudian ingin mengenal, gitu. Jadi saling mengenal dan sebagainya. Untuk tadi kita belum ya, Mas Febi, ya. Kita tahu pertanyaannya yang berikutnya, yang kedua tadi. Ya kalau ingin saya tanyakan juga, apakah juga seluruh keluarga Pak Mahfud ini satu suara memberikan dukungan atau ada keluarga yang barangkali punya aspirasi politik yang berbeda setahu Neng Sukma. Silakan Neng. Saya rasa kami semua sekeluarga satu suara ya, satu suara untuk mendukung Om Mahfud ya, terlebih yang di Jawa Timur karena Om Mahfud ini merupakan putra asli Jawa Timur. Kami seluruh keluarga terutama di Jawa Timur semuanya satu suara mendukung Prof Mahfud tadi gitu. Ya, ini satu lagi Neng Sukma. Apakah Anda juga ikut terjun langsung membantu Pak Mahfud MD misalkan ikut mensosialisasikan programnya Pak Mahfud atau diam-diam saja memberikan support dalam hati saja? Gimana Neng? Ya tentunya saya memberikan support secara langsung ya karena keseharian saya juga sebagai dosen. Saya dosen juga sebetulnya bukan PNS ya, jadi tidak punya halangan apapun untuk ikut menyukseskan saya ya Prof Mahfud untuk menjadi cawapres. Tentunya saya ikut mendukung ya, ikut menyuarakan aspirasi bahkan visi misi Prof Mahfud di lingkungan saya seperti itu. Iya.
Mbak Endah, saya mau sedikit lagi boleh ya? Boleh sudah. Setelah Ya. ini hanya lolos dari. Saya mau ke Kakak Juliana dulu lah, Mbak Juliana. Ya, Mas Fabi. Pak Prabowo sama Gibran ini kan dikenal, atau tagline yang sekarang muncul tuh kan gemoy gitu. Ada jogetnya juga. Saya sering lihat di berbagai macam sosial media itu ada joget gemoy gini-gini lah kira-kira. Mas Mbak, Fabi ada udah rencana nyoba nggak belum? di Jawa Timur tuh kalau kepingin menarik massa lebih banyak di Jawa Timur, karena memang secara politikal ya, itu di Jawa Timur tuh memang yang banyak itu adalah PKB sama PDI di pemilu 2019. Tentu tidak mudah buat Pak Prabowo dan Gibran untuk menarik massa di Jawa Timur. Ada nggak rencana bikin konser joget gemoy gitu di Jawa Timur gitu? Alhamdulillah sebenarnya kalau di Jawa Timur sendiri teman-teman semuanya dari pendukung pendukung dari partai dan juga segala relawan, seluruh relawan dan juga seluruh teman-teman yang memang tergabung dalam tim kemenangan daerah Jawa Timur itu kita semuanya pasti mendukung. Kalau ditanya mengenai ada nggak sih rencana bikin konser joget gemoy, sebenarnya kita beberapa kali nggak perlu konser, kita sudah viral di mana-mana Mas Febi. Wow. Khususnya kalau di Jawa Timur, kita malah semua teman-teman di Jawa Timur sebelum kita bikin konser sudah memviralkan hal tersebut. Jadi kalau, Tapi Neng Julia bisa nggak joget gemoy? Bisa nggak? Loh, saya mau mempraktekkan, kami Mas Febi juga mempraktekkan. Gimana? Kan gini-gini kan? Betul nggak itu? Gini-gini. Oh, ternyata bisa. Berarti Neng Juliana betul-betul dari Karena yang pendukung menginisiasi paslon juga 0. awalnya juga dari ini kan, memang kita lihat tanpa secara spontanitas Pak Prabowo itu di saat pertama kali adanya joget gemoy itu kan di saat ini ya pengambilan nomor kan begitu. Di saat pengambilan nomor di saat pengambilan nomor tersebut, terus setelah itu beliau dengan spontanitas beliau menjoget, karena memang sebenarnya pada dasarnya beliau itu suka joget orangnya. Dan akhirnya oleh teman-teman kami dari Partai Amanat Nasional melihat bahwa oh itu sebenarnya potensi, karena kami pun dari teman-teman Partai Amanat Nasional juga memviralkan itu jadi lebih luar biasa, dan akhirnya teman-teman yang lain juga menyambut dengan baik dan kita viralkan juga joget gemoy itu. Dan akhirnya Mas Febi tahu kan, monggo Iya, nggak, maksud saya kalau memang ada lomba joget gemoy, saya mau ikut. Siapa tahu saya jadi juara, lalu dapat hadiah. Gitu, saya tunggu. Ya kan, kalau Pak Prabowo menang, siapa tahu saya dapat hadiah menteri, kan begitu. Ini guyon. Bisa aja Mas Febi. Ya, saya mau geser ke Neng Lina dulu. Neng, salah satu ciri dari Pak atau Caimin adalah suka humor, suka joke. Ya, biasa di kalangan NU ini memang kekasannya adalah joke atau guyonan begitu. Nah, Neng, apakah memang sehari-hari yang Neng tahu, Caimin tuh memang suka joke gitu, suka dagel, suka guyon, dan itu merupakan ciri khas, sehingga kemudian dalam debat kemarin tuh bikin istilah yang selepetnomik gitu kan, ya kan, pakai sarung diselepet-selepet gitu ya. Apakah memang sehari-hari Caimin tuh lucu? Kalau memang lucu, kenapa nggak ikut stand up comedy? Silakan Neng. Ya, jadi di keluarga besar kita itu mulai dari Gus Dur, terus sepupu-sepupu yang lain, itu memang terbiasa dengan berbincang santai, serius tapi santai. Jadi pada saat kita lagi serius, maka akan muncul celetukan yang itu menimbulkan sesuatu yang bisa menjadi pembicaraan atau bisa menjadi guyonan kita bersama-sama. Dan guyonan-guyonan itu adalah sebetulnya salah satu hal yang bisa bisa menyatukan. Ya. Jadi pada saat kita berbicara serius itu kan biasanya saling mempertahankan pendapat masing-masing, sehingga pada saat salah satu dari
dari kita memunculkan celetukan itu, maka yang terjadi semuanya terselesaikan dengan guyonan itu. Iya. Itu ya, jadi meskipun serius tetap harus ada guyonannya supaya nggak bosenin gitu ya, Neng ya? Iya. Baik, ini satu lagi nih saya supaya adil. Jadi masih ada Mbak Sukma ini. Neng Sukma, saya tanya bahwa ciri khas dari Pak Mahfud ini sekarang juga selain juga karena hidup dalam tradisi NU seneng guyonan juga, Pak Mahfud ini sekarang lagi getol live TikTok nih, Mbak Sukma, ya kan? Live TikTok. Jadi Pak Mahfud memanfaatkan sosial media TikTok untuk berkomunikasi dengan warga lah, siapapun dia gitu lah. Mbak, ngomong-ngomong, Mbak Sukma sering nonton Pak Mahfud TikTok nggak? Oh iya, saya pribadi kebetulan belakangan lagi jarang ini buka TikTok ya. Jadi kurang tahu, cuma beberapa kali sempat lihat di berita kalau katanya Prof Mahfud belakangan sering live TikTok seperti itu, dan saya rasa itu nggak apa-apa ya. Artinya beliau menyapa netizen yang kebanyakan di TikTok itu kebanyakan kan gen milenial dan juga Gen Z, supaya lebih Gen Z maupun gen milenial lebih mengenal, lebih dekat dengan Prof Mahfud seperti itu. Iya, Mbak, nanti menurut perkiraan Anda Pak Mahfud lebih banyak menyerang atau bertahan? Kayak tinju aja. Menyerang atau bertahan? Oke, mengenai itu kalau pandangan saya ya, Prof Mahfud, saya kurang tahu apakah akan lebih banyak menyerang atau bertahan, tetapi yang pasti Prof Mahfud, saya yakin Prof Mahfud akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih substansial daripada yang terjadi sebelumnya, dengan pertanyaan-pertanyaan singkatan-singkatan atau bahasa-bahasa yang kurang lazim ya. Jadi saya rasa mungkin Prof Mahfud akan lebih berfokus ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih substansial, itu aja sih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Endah supaya pekerjaan kita seimbang. Silakan Mbak Endah. Baik, terima kasih Mas Febi. Ini pertanyaan terakhir untuk bertiga. Oke. Pegar gitu ya pertanyaan terakhir. Begini, suara kita perempuan itu kan persentasenya tinggi. Kita itu benar-benar menjadi sosok yang didorong supaya jangan lupa tanggal 14 nyoblos. Ketika suara kita itu diharapkan, kemudian siapapun yang jadi nanti. Ini sesuai dengan topik debat nanti malam, itu kan perempuan banget. Pembangunan, kemudian SDA, SDM itu perempuan banget. Begitu pembangunan itu menyenggol kita, itu kita yang kena begitu loh para perempuan. Nah, ketika suara kita itu sudah diberikan, kira-kira sebagai orang dekat, bisa enggak jawabin mereka? Ayolah kalau nanti penjenengan itu menjadi wapres, ini loh yang akan diberikan kepada para perempuan. Kira-kira apa yang akan diberikan? Apa yang akan dijawilkan oleh Bu Neng Lina ke Gus Muhaimin? Untuk kita para perempuan, ini kita solid nih para perempuan. Silakan Neng Lina. Jadi suara perempuan itu memang salah satu penentu bagi di segala momen, baik pilkada maupun pilpres, pileg dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa pemerintahan ke depan dan yang sekarang sudah mulai memperhatikan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan itu akan dimaksimalkan di pemerintahan yang akan datang. Apa yang kita bisa usulkan misalkan, atau apa yang bisa kita senggolkan gitu. Insya Allah tanpa disenggol itu sudah merupakan salah satu prioritas bagi capres-cawapres kita, bahwa perhatian kepada perempuan itu lebih ditingkatkan kembali.
yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perempuan, baik di SDM-nya, baik lapangan pekerjaannya, baik dan yang lain-lain lah yang berkaitan dengan perempuan. Yang selama ini belum tergarap itu akan menjadi prioritas ke depan untuk menjadi garapan sehingga perempuan-perempuan ini tidak hanya dimanfaatkan suaranya, tetapi dimanfaatkan potensi diri yang ada. Kalau bisa lebih spesifik, apa yang ingin Neng Lina, Neng Lina kan juga nyalek tuh. Nah, itu apa yang ingin didorongkan untuk para perempuan ini loh? Iya, jadi perempuan itu kita ingin perempuan ini diberikan hak yang sama seperti apa yang diberikan kepada laki-laki. Tetapi kita kan juga menyadari bahwa banyak sangkut pautnya gitu. Artinya bahwa perempuan ini kewajiban sebagai ibu, terus nanti kewajiban sebagai, jadi banyak hal yang membuat tidak semua perempuan bisa mendapatkan hak yang sama, misalkan peluang yang sama begitu. Tapi sebenarnya kepada perempuan-perempuan yang mempunyai potensi diri, maka insya Allah itu akan diberikan peluang, diberikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan potensi diri yang ada pada diri perempuan yang berpotensi tersebut. Baik, ya Neng Lina. Ini karena direkam, saya takut itu. Baik, saya ke Neng Juliana. Ini apa yang ingin dikulik-kulik kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hai, lihatlah, ini kami perempuan loh, ini suara kami luar biasa loh. Apa yang ingin disenggolkan ke mereka? Perempuan itu kan ujungnya seorang ibu ya, iya. Mbak Naya. Seorang ibu yang dimana insya Allah akan melahirkan generasi berikutnya untuk di Indonesia. Nah, khususnya kalau di sini kita punya program yaitu namanya kita tidak, kalau tadi mau apa sih yang mau disenggol, kalau saya lebih kepada mengingatkan kembali bahwa kalau tadi mau disenggol padahal sudah ada programnya yang memang sudah harus ada, ya pasti akan saya dari pihak dari legislatif pun akan mengingatkan beliau nantinya, insya Allah kalau beliau jadi itu saya ingatkan kembali bahwa kita di sini yang namanya perempuan ini yang akan melahirkan generasi berikutnya, di mana generasi berikutnya ini kan harus generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang memiliki bibit yang luar biasa. Maka itu di sini kami ada program yang namanya zero stunting, jangan sampai perempuan itu melahirkan anak yang kurang daripada gizi kan begitu. Maka di sini kita juga harus memperhatikan mulai dari ibu ibu hamil, terus anaknya ibunya melahirkan, anak yang dilahirkan, dan itu kan kita berarti mulai dari pra lahir sampai pasca. Berarti kan itu adalah generasi yang luar biasa nantinya yang akan bagaimana Indonesia emas di 2045 nantinya. Bagaimana generasi-generasi kita yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Terus selanjutnya selain itu juga di mana Indonesia ini adalah banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah terjun di dalam parlemen, memiliki hak yang sama untuk bersuara, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Dan jangan lupa bahwa suara perempuan ini akan memang sangat lebih banyak seperti yang dikatakan Mbak Ina tadi. Di Indonesia ini memang kalau dikatakan berapa banyak sih populasi perempuan, itu pastinya akan lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi kita tidak lupa, seperti yang dikatakan oleh Nina tadi, bahwa kita ada kodrat yang memang kita tidak lupa seorang ibu, yang memang nantinya harus juga mengingat bagaimana keadaan di rumah. Kita tidak lupa juga ada program juga yang telah disampaikan oleh Capres dan Cawapres kita di 02 itu, bahwa kita juga ada dapur yang akan mengembangkan bagaimana mengembangkan untuk gizi daripada anak-anak kita yang di sana. Jadi dapur yang akan dikelola oleh ibu-ibu yang ada di sana. Jadi ibu-ibu di rumah bisa mengelola dan menghasilkan juga. Itulah terjadinya hilirisasi yang ada di daerah masing-masing nantinya. Jadi dari sumber daya alam, dari sumber daya manusia pun kita kembangkan supaya nantinya itu akan mengembangkan sumber daya manusia yang lainnya yang ada di sekitarnya. Begitu. Gitu. Oke gitu loh kalau mendengar seperti ini, berarti
ketika seseorang ini menjadi presiden dan wakil presiden, aman lah. Iya dong, Aman pastinya. Untuk seorang perempuan, insya Allah di mana kita yang memiliki suara perempuan tidak hanya dari rumah, tetapi juga dari parlemen, tetapi juga dari bagaimana bibit kita akan dilahirkan. Insya Allah pun suara perempuan akan menjadi suara yang luar biasa. Untuk kami. Ini dua sudah membuat saya serap untuk tidak kemana-mana tanggal 14. Nggak boleh kemana-mana dong, gunakan hak pilihnya. Betul. Nah, sekarang saya ke Mbak Sukma ini akademisi. Ini tentu banyak yang ingin disampaikan. Jadi dosen itu berat ya. Gitu, administrasinya luar biasa. Agak curhat. Naik pangkat itu juga luar biasa, ruwetnya gitu. Bukan ruwet sih, maaf, bukan ruwet, berat jenjangnya. Nah ini kalau Mbak Sukma, kalau kelak saudara kita akan menjadi presiden dan wakil presiden, ini harapan apa yang akan dilantunkan oleh Mbak Sukma ini dalam akademik ya? Silakan. Baik, terima kasih. Harapan saya ya dalam hal akademik, karena saya juga kebetulan seorang dosen, saya berharap pendidikan ke depan itu semakin membaik ya. Jadi kami pasangan Ganjar Mahfud ini memiliki visi misi satu program namanya itu satu keluarga miskin satu sarjana. Jadi dalam satu keluarga miskin itu harus ada satu sarjana. Melalui apa? Yaitu melalui pendidikan. Karena pendidikan ini adalah kunci ya. Jadi kami berusaha untuk membongkar kemiskinan ya, membongkar lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu dengan cara yang pertama melalui pendidikan. Dan saya rasa pendidikan ini sangat penting. Jadi nanti dengan adanya program ini diharapkan semuanya mendapatkan data pendidikan yang layak. Kita bisa bayangkan ketika dalam satu keluarga yang awalnya itu turun-temurun tidak pernah ada yang sampai ke jenjang sarjana ya, biasanya sampai SD, SMP, kemudian tiba-tiba ada satu yang sarjana, itu kita bisa bayangkan bagaimana pengaruh positifnya terhadap keluarganya di situ. Baik dari segi penghasilan, bisa kita bayangkan bahwa itu penghasilannya akan lebih besar ya, dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Kemudian juga dari satu sarjana ini kemungkinan akan menularkan nilai-nilai positif kepada keluarganya. Bahkan kalau nanti dia sudah berkeluarga akan menularkan nilai-nilai positif dari indahnya menempuh pendidikan kepada anak turunannya, bahkan di lingkungannya, seperti itu. Oke, ini kalau ini tentang pendidikan. Nah, iya. Ini kalau Pak Mahfud itu kan dikenal anti KKN gitu ya. Nah, ini urusannya dengan pendidikan di keluarga itu apa yang beliau lakukan? Begitu. Oh iya betul. Ini Prof Mahfud memang betul-betul anti KKN ya, bahkan itu dilakukan di keluarganya sendiri. Ini saya sedikit cerita, nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi suatu ketika itu kakak sepupu saya, cerita singkat saja, kakak sepupu saya mengikuti tes CPNS di salah satu instansi. Saat itu Prof Mahfud sedang menjabat sebagai ketua MK, jabatannya lumayan lah ya saat itu. Nah, dia sudah mengikuti prosedur sesuai prosedur sampai akhirnya di tahapan wawancara. Nah, di tahapan wawancara ini sudah menjadi rahasia umum saat itu bahwa ketika sudah di tahapan wawancara, maka tinggal pakai orang dalam saja pasti lolos. Nah, di situ kakak saya dengan inisiatifnya merasa bahwa paman saya ini seorang ketua MK nih, pasti lolos lah. Dia berinisiatif untuk menelpon Prof Mahfud yang intinya ingin meminta bantuan. Posisi saat itu ada 4 orang, yang diambil hanya 2. Dan itu waktu itu jawaban Prof Mahfud lumayan membuat kaget ya, katanya ya terus kenapa? Ya sudah, ikuti saja prosedur yang ada. Kalau keterima, alhamdulillah. Kalau tidak keterima, ya sudah terima saja. Rezeki bukan hanya di PNS kok gitu. Jadi
kalau di lingkunganmu, teman-temanmu terbiasa dengan hal-hal yang apa-apa dibantu melalui orang dalam dan sebagainya, ya sudah, kamu jangan sampai terbawa arus. Kalau kamu ingin jadi orang beruntung, belajar yang tekun, berikhtiar, dan berdoalah. Dan ada kata-kata yang saat itu sempat membuat kakak saya dongkol, katanya Prof. Mahfud bilang begini, lagian kenapa sih ngotot banget jadi PNS? Lawang Rasulullah saja bukan PNS kok, gitu. Jadi saat itu kakak saya sempat dongkol, cuma kalau diingat lagi sekarang, dia ceritanya sambil ketawa dan bahkan mendapatkan hikmah besar. Bahkan sekarang beliau masih belum PNS, tapi menjadi orang yang sering menguji PNS untuk naik pangkat. Dan hal itu juga terjadi kepada saya sendiri. Di tahun 2020, saya mengikuti tes di salah satu instansi yang kebetulan instansi itu di bawah naungan Menko Polhukam. Saya mengikuti tes itu sesuai prosedural dan bahkan Mahfud tidak tahu karena saya sudah feeling Mahfud juga tidak akan bantu apa-apalah ya, saking anti KKN-nya, sangat anti KKN, dan itu dimulai dari keluarganya juga, apalagi di dalam hal beliau menjalani jabatannya seperti itu. Jadi saya sampai tahapan akhir itu, sampai tahapan wawancara, kemudian tes kesehatan, saya lolos. Bahkan sampai tiba akhirnya pengumuman akhir, nama saya akhirnya muncul, ada di deretan agak atas ya, artinya nilainya lumayan tinggi, keterangannya lulus, tapi ada tanda bintang kecil sekali digugurkan, dan itu tidak saya perjuangkan juga, karena saya rasa percuma, karena Mahfud betul-betul anti KKN dan tidak akan memberikan bantuan apapun. Ya sudah lah, ya memang begitu kok. Baik, terima kasih Mbak Sukma, terima kasih Neng Juliana, terima kasih Neng Lina. Ini 1 jam yang luar biasa bagi kami. Haruskah saya kembalikan ke Jakarta, Mbak Afia? Ini kayaknya lebih seru ngobrol di sini. Tapi ya sudahlah, saya taat pada peraturan kita bersama. Saya kembalikan ke Jakarta, silakan Mbak Afia. Oke, terima kasih Mbak Enda. Emang seru banget kok pembicaraannya. Kita di sini juga menikmati pembicaraan ya, jadi tahu bocoran-bocorannya. Oke, terima kasih Mbak Enda dan tim di Surabaya. Ya Mas Web ya, seru banget dari Surabaya. Betul, jadi yang paling menarik tadi kalau memang betul apa yang diceritakan Mbak Sukma atau Neng Sukma, bahwa Prof. Mahfud tidak peduli kamu mau keluarga kayak mau tretan dibi kayak, ya kan? Kalau memang keluar dari prosedur ya gak mau bantu ya. Moga-moga nanti kalau siapapun yang akan jadi ya prinsipnya seperti yang diceritakan Pak Sukma, baik Cak Muhaimin maupun Mas Gibran Rakabuming nantinya betul-betul memegang amanah sebagai orang pemimpin yang memberi contoh bahwa no KKN, nah gitu ya, gitu kira-kira. Oke, Mbak Afia. Iya, terima kasih buat semuanya yang ada di Surabaya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Tribuners kembali lagi ke Jakarta, masih 1 jam lagi Mas Web debatnya. Nah ini nanti kita juga mungkin bisa lihat cuplikannya ya, ini cawapres-cawapres udah pada datang atau yang jadi perhatian juga Mas penampilan. Ya. Nah biasanya nih yang paling mencuri perhatian adalah pasangan nomor urut 3. Ya. Setiap debat itu ganti-ganti. Iya. Tim kreatifnya cakep tuh Mas. Ya. Mikirinnya banyak soalnya 5. Nah kira-kira hari ini apa ya? Tema debat hari ini kan soal alam nih ya Mas. Atau mungkin pakai pakaian adat kali. Oh bisa ya, karena masyarakat adat ya kita juga saya berharap ya. ada yang pakai pakaian adat Papua. Tapi udah pernah pakai baju adat waktu ketiga. Betul, jadi Pak Ganjar pakai pakaian adat NTT, lalu Pak Mahfud pakai pakaian adat Madura. Mungkin pakaian adat lagi siapa tahu. Iya. Di daerah-daerah yang sedang bermasalah mungkin. Iya. Oke. Nah, tadi kita juga seru banget ya Mas yang ngedengar bocoran-bocorannya dari masing-masing keluarga, walaupun ada yang nggak keluarga kandung, tapi kita tahu bagaimana nih Jawa Timur dari Surabaya ini kan juga jadi lumbung suara. Nomor urut 2 nih jumlah suaranya yang paling banyak. Kalau Mas Febi sendiri melihat pemberitaan kita sampai saat ini Mas mengenai Jawa Timur nih khususnya nih Mas, gimana Mas? Ya memang seperti yang saya katakan di depan bahwa pada pemilu tahun lalu
Jawa Timur itu penguasanya 3. Yang pertama adalah PKB, meskipun kursinya lebih banyak, lebih sedikit. Lalu kedua PDI Perjuangan, lalu Gerindra. Oke. Jadi memang ini sama-sama kuat kalau mencerminkan itu. Jadi kalau jumlah kursi di tingkat provinsi paling banyak PDI. Tapi suara pemilihnya di Jawa Timur lebih banyak PKB. Gitu ya. Jadi PKB kan berada di kubunya Caimin, ya. Lalu kemudian PDI di kubunya Pak Mahfud sama ini. Tetapi urutan berikutnya di Jawa Timur yang pada pemilu 2019 yang lalu yang kekuatannya besar adalah Gerindra. Jadi sebenarnya imbang-imbang. Jadi ini benar-benar pertarungan ya, keras betul. Jawa Timur ya Mas. Tinggal sekarang siapa berani membuat terobosan seperti yang saya singgung tadi. Misalkan Caimin bikin lomba hadrah misalkan, ya kan? Lomba selepet. Nah, lalu Pak Prabowo CS bikin lomba joget gumoy, ya kan? Mungkin di Pak Mahfud mungkin bikin lomba karapan sapi, siapa tahu kan? Oke, kalau gitu Mas Febi, terima kasih di segmen pertama sudah menemani saya. Dan juga tadi ada tim dari Surabaya yang nemenin. Seperti yang tadi saya udah ungkapkan juga ya Tribuners, di awal kita nggak cuma dari Surabaya Mas. Habis ini kita juga akan ngobrol dari tim Tribun di Yogyakarta. Tapi sebelum kita bergabung dengan tim di Yogyakarta, kita mau saksikan video berikut. Silakan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Debat keempat yang nanti akan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita menyaksikan debatnya dan nanti juga bakal ada narasumber-narasumber yang bakal datang ke studio Jakarta, kita bakal live react, langsung kita kulitin gitu ya, apa aja yang sudah disampaikan, gagasan-gagasannya, kemudian visi misinya. Nah, kita juga seperti yang tadi saya sudah ungkap di awal, jadi di live debat Tribun News kali ini, tadi kita juga udah ngobrol sama tim dari Surabaya, yang juga ada keluarga dari Caimin, kemudian juga ada tim dari kubu 2 dan juga kubu 3, dan nanti kita juga bakal ke Yogyakarta. Tapi sebelum itu
yang ada di samping saya yang akan menemani saya sampai nanti pukul 19. Tribuners udah ganti. Kalau tadi ada pemimpin redaksinya, sekarang ada wakilnya. Ada wakil pemret kita, ada Bang Domo Ambarita. Selamat sore, Bang. Hai Pia, selamat sore pemirsa Tribuners di seluruh Indonesia. Salam sehat. Salam sehat, Bang. Tema debat kita yang keempat nanti yakni soal ada masyarakat adat, kemudian ada alam, agraria, energi, dan juga lingkungan, Bang. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Febi. Tepatnya diperluas, Pia. Tadinya kan hanya 6, sekarang menjadi 7. Temanya adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya tidak ada. Oh ya. Dan sumber daya alam dan energi, lalu pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Menarik ini. Menarik. Oke, gimana menurut Abang temanya, kalau misalnya Bang Domo sendiri menanti tema apa yang mungkin bakal dibahas? Tentu saja pangan. Pangan. Karena sekarang ibu-ibu merasakan uang sejuta nggak berarti. Oke. Karena harga-harga naik. Cabai saja kemarin di Desember itu sampai 100 kilo loh. Per kilo. 100.000 per kilo. Ya. Lalu sekarang belanja menurut ibu-ibu nih, saya beberapa kali ke pasar gitu, harga-harga naik terus, tidak pernah turun. Jadi karyawan pun ini pernah pakar juga mengatakan, kalaupun naik gaji itu tidak seimbang dengan kenaikan inflasi secara year on year. Oke. Karena kenaikan harga-harga. Oke, jadi seperti yang tadi kita udah bilang dari awal, kalau misalnya tema debat kali ini nih sangat keibu-ibuan ya, Bang ya? Ya, maka itu kita kali ini debat keempat ini narasumber kita semua perempuan. Oke, nanti yang bakal nemenin kita ya, Bang ya. Lalu biasa kira selain pangan, memang kan pangan ini ibu-ibu yang ngurus di dapur, belanja, dan saya kira isu lingkungan hidup juga menarik. Lalu konflik agraria dan tenurial di kehutanan juga sering. Dan kemudian saya kira masyarakat adat ini, PBB baru mengakui masyarakat ini bukan diakui, semacam diratifikasi itu baru tahun ke-14. Jadi kalau Komnas HAM itu lama sekali baru diakui di Indonesia, masyarakat adat ini tahun ke-14, juga sekali waktu mungkin akan ada undang-undang masyarakat adat. Apalagi menurut data dari teman-teman masyarakat adat itu ada jumlahnya hampir 5 juta. Jadi menarik isu-isu yang konkret, Via. Oke, siap Bang. Nah, kebetulan banget karena tadi udah ngebahas soal pangan-pangan, Bang Domo, kita punya narasumber terkait dengan pangan, ini ada pengamat pangan, tapi kita nggak di Jakarta, yang ini ada di Yogyakarta. Kita mau tersambung dengan tim Tribun di Yogyakarta. Apakah sudah tersambung? Oke, sudah muncul gambarnya, nih Tribuners bisa lihat juga. Halo, selamat sore tim di Yogyakarta. Ada Mas Krisna. Mas Krisna ya, selamat sore, Apia. Halo Mas, apa kabar Mas sore ini? Ya, baik, sehat semua. Cuma cuaca di sini agak hujan terang begitu. Oke, siap. Kalau begitu, silakan Mas untuk diambil alih. Baik, Apia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang menjelang debat Cawapres seri keempat yang akan berlangsung kira-kira 1 jam dari sekarang, dan sudah hadir di studio Tribun Jogja 2 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Profesor Dr. Insinyur Siti Subandiah. Beliau adalah guru besar UGM dari Fakultas Pertanian dan beliau mendapatkan master dari Queensland University di Australia, dan kemudian doktornya diperoleh dari Kifu University di Jepang. Dan terakhir ini beliau ini dikenal sebagai pakar keamanan pangan dan penyakit tanaman. Ya, jadi ini pasti nanti akan sangat relevan dengan topik isu yang satu diantaranya akan kira-kira akan menarik jadi diskusi di debat nanti malam. Dan yang kedua ada Dr. Iva Aryani, Magister Humaniora. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Filsafat UGM, bidang penelitian, pengembangan, dan kerjasama.
Kemudian juga beliau adalah pengajar di Filsafat Nusantara dan menguasai betul terkait dengan pembangunan, isu-isu pembangunan berkelanjutan masyarakat adat, lingkungan, dan perdesaan. Begitu. Selamat sore Prof. Siti dan Mbak Iva. Selamat sore. Baik, saya kira akan masuk langsung tema-tema yang akan didebatkan nanti malam, dan kira-kira kalau dari Jogja ini, kalau tadi di Surabaya agak ringan-ringan ya, kemudian dari Jogja ini agak sedikit berat ya. Tetapi saya kira ini nanti akan menjadi pencerahan buat kita semua tentang isu-isu yang akan menjadi topik perbincangan utama di debat cawapres sebentar lagi. Prof. Situ saya akan langsung masuk ini soal pangan saja ya, sektor pangan, dan mungkin nanti cakupannya akan menjadi sangat luas. Yang pertama, apakah kira-kira arah pembangunan di sektor pangan nasional saat ini ya, situasi dan kondisinya bagaimana, Prof? Ya, karena ini pasti banyak orang yang belum tahu isu tentang pangan ini, tidak hanya sekedar tanam menanam, tetapi mungkin juga pesan GrabCar hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kantor, pergi nongkrong, kemana-mana paling hemat. Mulai 10.000 plus ekstra cashback. Dari data statistik itu keamanan pangan di Indonesia sampai tahun 2022 ini masih aman. Begitu. Dari data, tentu saja saya tidak ngomong tanpa data, itu data yang bisa kita lihat, itu produksi padi misalnya sampai dengan tahun 2022 itu masih cukup untuk memberi makan seluruh penduduk Indonesia. Dengan hitungan kasar itu sekitar setengah kilo lebih per penduduk itu masih bisa makan dengan produk padi dalam negeri, begitu ya. Jadi tapi memang data terakhir itu kita melihat adanya perbedaan antara produksi dan luas tanam. Nah, itu bisa dilihat di sana. Luas tanamnya meningkat, tapi produksinya kok tetap. Itu khususnya di tahun 2002 dan 2003. Nah, ini ada apa demikian ya. Jadi mungkin memang ada masalah-masalah yang perlu kita benahi, dan tentu saja itu kita harus mengambil strateginya ya. Misalnya itu tadi, apakah karena perubahan iklim, apakah karena kurang tepatnya memilih cara bertanam padi, misalnya seperti itu yang perlu kita cermati dan harus kita diskusikan bersama dengan ahlinya, tentu saja ya. Ya, jadi kalau melihat peta sebaran produksi padi itu memang masih mengumpul di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu yang hijau ya, Prof, ya, yang hijau ya. Itu jadi memang di sana. Sedangkan yang merah-merah itu adalah daerah yang produksi padinya memang masih rendah. Dan itu juga akan nanti terkait dengan ketahanan pangan. Jadi apakah ketahanan pangan nasional itu sudah betul-betul secure begitu, atau memang hanya secure di daerah tertentu. Padahal ini Indonesia kan sekian banyak provinsinya, kabupatennya, itu bisa kita lihat di sana. Masih ada bagian-bagian yang merah. Produksi padinya masih rendah. Ya. Jadi itu tadi, kalau kita lihat dari penduduknya, pada tahun 2002 produksi padi masih cukup untuk memberi makan seluruh penduduk ya, dengan setengah kilogram per hari. Saya kira sudah cukup ya. Cuma itu tadi diproduksi sebagian besar di Jawa. Ada ketimpangan. Iya ya, sebagian besar di Jawa. Sementara di daerah yang produksinya rendah, apakah bisa makan nasi setengah kilo per hari? Nah, itu yang perlu kita bicarakan ya, itu kita benahi maksud saya. Ya. Oke. Lalu ya biasa ketika ada ketimpangan seperti itu, tadi Mas Krisna katakan sebagai ketimpangan ya, mungkin pemerintah juga berusaha menutup ketimpangan tadi, antara lain misalnya kekurangan beras tadi ditutup dengan
impor, misalnya data impor terakhir itu tahun 2023 dibilang 3 juta ton sudah diimpor, ya, walaupun tadi secara statistik masih cukup, ya. Nah itu kenapa seperti itu? Nah, 3 juta ton itu hanya sekitar 5% dari produksi nasional, ya. Nah, apakah itu perlu? Kalau saya orang akademisi, yang untuk impor 3 juta ton itu untuk menaikkan produksi saja, bagaimana? Gitu. Iya, cuma sedikit kok itu, ya. Oke. Yang cuma 5% dari ini, ya. Nah, baik, jadi impor itu dalam tanda kutip masih bisa dipertanyakan ya, Prof ya, apakah memang butuh impor atau sebaiknya malah justru alokasi impor itu untuk menggenjot produksi, begitu ya. Nah, ini terkait dengan apa ya namanya ya, merek atau klaim Indonesia yang sejak lama menyatakan diri sebagai negara agraris. Tetapi impor pangan pokok tidak hanya beras, ya gandum, ya dan macam-macam, banyak sekali itemnya. Itu sangat tinggi. Nah, ini apa sesungguhnya masalah-masalah substansial di sektor pertanian pangan kita dan juga mungkin hortikultura? Ya, ya. Terima kasih. Jadi Indonesia ini kan negara tropika, ya. Dan geografis kita itu mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, sehingga variasi suhu pun itu komplit dari dingin sampai panas sekali, begitu ya. Sehingga sebetulnya baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan atau industri itu bisa berproduksi maksimal di sini, ya. Nah, hanya saja ini kondisi tropika ini juga merupakan kondisi yang sangat optimum untuk perkembangan organisme pengganggu tanaman. Nah, itu tadi ya. Dan penyakit tanaman gitu ya. Sama penyakit tanaman maupun juga gulma, ya, tumbuh bareng-bareng di sini. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian mengganggu produksi yang seharusnya maksimal tadi. Itu yang harus ditangani dengan baik, ya. Jadi masalah OPT pangan itu tidak hanya ketika di lapangan, juga setelah lepas panen, misalnya kita panen, mestinya disimpan dengan baik, dengan infrastruktur dan lain-lain yang baik. Tapi karena belum tercukupi, sehingga kerusakan itu berlanjut sampai ke lepas panen, sebelum sampai ke konsumen, seperti itu. Sehingga kerugian menjadi semakin besar, dan permasalahan-permasalahan organisme pengganggu tanaman tadi banyak yang tidak terpecahkan, ya. Entah itu yang sudah ada di sini sendiri maupun dengan adanya impor dan sebagainya. Itu terkadang impor kita itu tidak hanya tanaman pangannya atau pangannya, tapi terkadang membawa OPT dari luar sana, ya. Yang itu kalau di negara subtropika sana mungkin OPT tadi tidak terlalu merugikan karena mereka hanya tumbuh di musim panas. Ketika musim dingin, populasinya akan turun sekali, ya. Nah, kalau itu sampai masuk ke Indonesia, yang sepanjang tahun itu hangat dan humid atau lembab, itu sangat mendukung perkembangan OPT tadi, sehingga itu tadi kita tambah masalah OPT dalam negeri pun belum selesai, ketambahan ketika kita juga mendapatkan introduksi tadi dari luar, ya. Sehingga itu tadi, makanya untuk tadi masalah organisme pengganggu tanaman tadi yang menghambat produksi yang maksimal tadi, itu memang merupakan isu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi prinsip manajemen OPT adalah dengan pencegahan, ya. Karena kalau sudah terlanjur tanaman-tanaman tadi sakit, apalagi sudah menyebar, itu banyak yang kita alami, ya, itu akan sangat sulit untuk mengendalikannya, ya. Jadi manajemen OPT masih belum banyak diperhatikan secara maksimal, dan pencegahan tadi yang merupakan prinsip itu juga sangat minimal, ya, karena biasanya kalau belum hancur lebur, belum ada perhatian, itu sudah sangat terlambat, ya. Di lain pihak,
pengendalian OPT tadi itu tidak bisa hanya dengan satu cara, gebyur pestisida misalnya. Tidak demikian, itu harus dilakukan secara terpadu. IPM, Integrated Pest Management, itu perlu diterapkan dan itu membutuhkan keahlian dari berbagai bidang juga yang harus bersatu sama-sama. Ayo mengendalikan OPT dengan kerjasama yang baik begitu ya. Ya, jadi itu tadi mungkin yang kita lihat coba ya, data kerugian karena OPT ya. Itu kalau dilihat data global seluruh dunia itu totalnya sampai 36%. Tapi kalau sebetulnya di negara-negara tertentu, khususnya negara seperti kita, itu bahkan sampai lebih dari 50%. Ya. Sehingga itu yang merupakan kendala besar. Ya. Begitu. Jadi ini bisa dilihat di sini ya. Dan untuk padi itu misalnya sampai 36% itu kenapa dia? Iya, jadi kendala tadi itu memang perlu dihitungkan begitu untuk ditangani secara lebih ini ya. Oke. Ini juga terjadi tidak hanya di sektor pangan pokok padi ya, Prof ya, iya, karena betul. Iya. Faktor krisis pangan ini juga ancamannya datang tidak hanya dari soal ini, ada perang di Ukraina yang kemudian mengganggu produksi dan distribusi ombung tentu saja. Nah, kira-kira kalau terkait dengan sumber bahan pangan ini ya, kan coba take over. Take over Jakarta. Tren itu kan memang pajalo ya. Padi, jagung, kedelai begitu. Iya, pajalo. Sebenarnya kita punya ubi kayu ya. Sekarang ubi kayu juga banyak ditanam, tapi itu arahnya tidak hanya untuk pangan, tapi juga untuk energi. Jadi di sana juga ada semacam kompetisi untuk pangan atau untuk energi, karena itu juga hal yang sangat kita butuhkan ya. Ubi kayu ini singkong itu ya? Singkong, iya ya. Juga sebetulnya ada loh, kita itu pisang ya. Zaman saya dulu mengalami beras buatan, itu saya dikasih makan pisang sama ibu saya. Ya, jadi sebenarnya pisang itu juga merupakan tanaman pangan pokok. Ya. Di Afrika itu merupakan tanaman pangan pokok itu. Kita makan beras, nasi, mereka makan pisang. Ya. Jadi sebetulnya pisang ini juga sangat ini. Dan pisang itu kan dari Indonesia ya, aslinya Indonesia itu aslinya juga merupakan asli tanaman pisang, sehingga kalau kita lihat di mana-mana kita bisa melihat tanaman pisang ya. Cuma itu tadi belum dibudidayakan secara profesional. Padahal itu kalau kita upokoro begitu bahasa Jawanya ya, itu akan sangat menguntungkan tidak hanya untuk pangan, bahkan untuk ekspor ya. Kalau kita lihat produksi pisang di Indonesia itu nomor 6 dunia ya. Hanya saja hanya untuk kebutuhan lokal pun itu nggak tahu apakah itu dimakan semua atau tidak ya. Banyak mungkin yang terbuang karena masalah-masalah di aras lepas panen ya. Jadi itu ya. Tadi disinggung juga ya, selain pajale ya, ubi kayu atau singkong. Nah ini mumpung ngomong-ngomong soal singkong ini, saya kira nanti malam barangkali akan jadi topik yang seru juga. Kalau misalnya ini naik di isu perdebatan para cawapres ya. Pemerintahan Jokowi ini selama mungkin kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini mencoba mengembangkan proyek food estate gitu ya. Satu diantaranya mencoba untuk menanam singkong dalam skala yang luas. Tetapi berita yang kita terima dan saya kira semua publik juga sudah mengetahui ini, ada semacam tanda petik ini pertanyaan, kenapa kok kemudian
singkong tidak bisa tumbuh di lahan yang baru dibuka di Kalimantan, Prof. Jadi ini nanti mungkin bisa memberi pencerahan tentang arahnya bagaimana sih sebetulnya, karena kita mau mandiri di bidang pangan, tetapi bagaimana kok ini proyeknya seperti ini gitu kira-kira? Iya, kembali lagi ya, itu masalah tanam bertanam itu tuh tidak hanya sekedar bisa ditanam atau bisa menanam gitu ya, tapi kita tuh harus tahu latar belakangnya, keadaan lahannya, gitu ta, bibitnya, lalu kapan nanamnya, ya. Jadi itu harus nanti sudah bisa nanam misalnya, oh lahannya sudah benar, tanamannya tumbuh di situ. Kembali lagi tadi yang 40% OPT, ya, itu kan juga sesuatu yang menjadi kendala dari produk pangan tadi. Oleh karena itu saya kira itu tadi memang perlu ahlinya, perlu melibatkan ahlinya dengan baik untuk menyusun strategi sebelum dilakukan. Dicek dulu tanahnya, iklimnya, bibitnya. Terkadang misalnya kita itu mau swasembada bawang merah ya. Nah ini karena dari Jogja kan bawang merah ya, diproduksi di Bantul juga. Ya. Tapi ketika kita mau memproduksi, memperluas tanam, misalnya begitu ditanam di mana-mana, bibitnya nggak ada. Demikian juga kayak bawang putih kan, kita 95% mungkin impor ya. Ketika kita mau swasembada harus nanam sendiri, bibitnya mana? Harus ahli-ahli yang membuat bibit tadi dilibatkan dulu, ya kan? Kayak bawang merah. Oke, kita mau menanam dengan biji. Kalau yang selama ini kita menanam dengan umbi, misalnya loh. Nah, umbi itu penyakitnya ikut terus begitu. Nah, sekarang dengan biji, kita harus memproduksi biji. Nah, tapi iklim kita tidak memenuhi syarat untuk biji biji bawang merah supaya cepat untuk perluasan, itu kita kesulitan di situ. Sehingga harus ada strategi yang baik lah, melibatkan para ahlinya. Baik, ini memang harus bawah ya, bahwa harus ada perencanaan yang matang terkait proyek berskala masif kayak begini. Prof, saya ingin meminta Profesor untuk memberikan penilaian kira-kira selama 10 tahun terakhir ini, apakah secara pembangunan di sektor pangan ini sudah ada perbedaan atau belum dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini supaya karena 10 tahun terakhir kan dipimpin oleh Pak Jokowi dan ini nanti akan berganti pemimpin kan, supaya mendapatkan perbandingan kira-kira apakah ada perbedaan atau sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita tidak berharap akan ada kemandirian di sektor pangan. Gitu, Dok. Saya kira itu sudah lebih baik, lebih maju ya dari sebelumnya. Itu juga diikuti dengan perkembangan teknologi ya. Jadi yang dulu-dulu itu pertanian itu sebagai bidang yang memprihatinkan. Mana ada kan anak-anak muda itu yang mau ke pertanian karena kelihatan sekali itu related dengan kemiskinan dan poso gitu ya. Terlalu ini ya. Tapi sekarang itu dengan adanya teknologi misalnya IT ya, itu untuk lebih mudah berkoordinasi ya, khususnya karena Indonesia itu kan kebanyakan petaninya petani kecil, sehingga bukan skala ini ya, skala masif bukan gitu besar. Ya. Jadi petani-petani kecil itu butuh dikoordinasi dengan baik, membutuhkan pemimpin yang memang pemimpin sejati, bisa memimpin sekian banyaknya orang yang majemuk tadi dari petani-petani tadi, ya. Nah, dengan adanya IT, kita bisa misalnya koordinasi lewat WA dan sebagainya, itu akan sudah kita lakukan, dan itu alhamdulillah itu banyak manfaatnya selama pemerintahan sekarang ini ya. Jadi sudah semakin meningkat ya. Jadi sebetulnya potensi produksi pangan kita itu dengan keadaan lahan dan SDM yang walaupun petani-petani kecil mereka berpengalaman gitu. Itu cukup ini ya. Cuma memang kendala itu masih tetap ada ya. Jadi walaupun sekarang sudah lebih banyak generasi muda yang saya mau bertani, tapi itu tadi ya, misalnya melibatkan teknologi IT, entah itu untuk komunikasi, entah itu untuk memberi warning bagian sana ada penyakit misalnya seperti itu sudah semakin lebih baik ya.
Dan juga pembangunan infrastruktur misalnya, itu produk-produk pangan dari daerah-daerah terpencil sudah bisa sudah bisa didistribusikan dengan lebih baik. Cepat, lebih baik ke perkotaan, begitu ya kira-kira. Baik, Profesor, sementara kita berhenti di sini dulu, saya akan menyapa Bang Domo di Jakarta. Apakah mendengar, Bang Domo? Halo? Ya. Kedengaran? Iya, oke, kita bisa mendengar. Bang Domo, silakan Bang Domo, kalau ada pertanyaan untuk Prof. Siti. Baik, Mas Krisna. Selamat sore. Prof. Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas Domo. Prof. Siti, saya tertarik dengan bahan dari Prof tadi bahwa sampai 2022 produksi padi nasional sejatinya cukup untuk konsumsi dalam negeri. Padahal datanya, ini menjadi menarik. Data dari Badan Pusat Statistik, Oktober 2023 itu terjadi impor beras dengan lonjakan year on year 595%. Jadi kalau 2022 itu sekitar 301.000 ton, sedangkan 2023 itu 2 juta ton. Masalahnya lagi adalah harga beras dari tahun ke tahun naik. 2018 harga beras yang medium itu 10.400. Oktober 2018. Oktober 2023 naik menjadi 13.400. Artinya terjadi dalam 5 tahun kenaikan, ini masa-masa pandemi, terjadi kenaikan sekitar 30% harga beras saja. Prof. Siti, kita tahu bahwa dalam pandemi dengan asumsi berbagai hal permakluman, banyak gaji pegawai juga yang dipotong sehingga tidak naik. Sedangkan harga beras naik terus. Nah, pertanyaan saya ada 2 hal. Kalau tadi Prof menyebut produksi dalam negeri cukup, lalu mengapa impor melonjak sampai 595%? Apakah ini terkait dengan tahun politik? Kita tahu bahwa di Kementerian Perdagangan konon impor itu disengaja diperbanyak untuk mengambil komisi. Yang kedua, impor kok naik sehingga ibu-ibu mengatakan ya memang gaji naik tidak sebanding dengan kenaikan inflasi. Monggo Prof. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sensitif dan sulit saya jawab karena saya ini hanya ilmuwan. Iya. Jadi memang kenapa produksi beras atau padi dilihat dari statistik produksi itu masih mencukupi, tapi kenapa harganya kok ya naik? Juga kemudian kenapa juga mesti perlu impor? Nah, kalau kita lihat tadi misalnya data kasar kan 1 orang 5,5 kilo itu sudah cukup kenyang ya. Tapi itu pas begitu kan? Bisa saja pemerintah kemudian berpikir, wah ini iya kalau pas, kalau mungkin ada yang butuh makannya sampai sekilo sehari misalnya begitu, sehingga butuh cadangan seperti itu. Nah, cadangan yang cepat sepertinya kok dengan impor itu tadi yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, dengan produksi yang demikian maupun juga adanya impor, kenapa kok harga beras kok ya semakin naik? Nah, di sini yang juga menjadi lingkaran setan ya. Tidak hanya harga beras, saya kira harga pangan-pangan yang lain yang diproduksi oleh petani kita itu sering menetapkan harganya itu bukan produsennya, bukan petaninya, tapi di tengkulak-tengkulak tadi. Jadi, nah tengkulak itu ada tengkulak kecil sampai tengkulak besar sekali loh Mas. Jadi itu yang memegang penentuan atau kendali harga itu tadi. Jadi saya sebagai akademisi pertanian dari Fakultas Pertanian itu juga sedih melihat seperti itu. Kasihan kalau harga beras naik, tapi itu untuk petani itu menyenangkan ya. Iya. Harusnya kan begitu. Tapi apakah demikian?
Nah, itu yang petani kembali lagi dikorbankan lagi karena yang harga beras naik tapi bukan menjadikan keuntungan para petani tadi. Nah, itu lingkaran yang rumit, Mas. Jadi apakah di sana ada peranan politik perdagangan, politik sosial yang lain? Itu nanti yang menjawab yang lebih ahli, Mas. Kalau saya di produksi pangan saja dan itu tadi di aras petani seperti itu kenyataannya. Baik, Prof. Ini masih terkait ketahanan pangan, Mas Kris. Memang pemerintah beberapa tahun lalu dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan, saya kira Prof juga tahu, diselenggarakan setidaknya 2 food estate. Ya. Satu di kampung kami sana, Prof, saya dari asal dekat Danau Toba sana. Ada satu kawasan di Humbang Hasundutan namanya di Sumatera Utara, di mana food estate ini dikembangkan oleh Kemenko Maritim beserta staf tentu, tapi juga disebut gagal. Lalu di Kalimantan Tengah, food estate dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan. Apakah kira-kira nanti soal isu ini akan ditanya dalam debat, Prof? Perkiraan Prof bagaimana? Saya kira begitu. Ya, saya kira begitu. Sehingga yang bertanggung jawab di balik food estate itu bagaimana dulunya gitu loh. Kok bisa sampai gagal? Apakah hanya melibatkan orang-orang yang mau proyeknya, misalnya gitu, tapi bukan pekerjaannya yang amanah dan tanggung jawab. Kalau amanah dan tanggung jawab kan kita harus berfokus pada luarannya nanti, ya kan? Kalau luarannya itu tidak berhasil, ya gimana? Kalau kita duduk bersama para ahlinya, misalnya seperti itu, toh, dilibatkan di situ, sehingga sudah punya antisipasi ketika nanti akan terjadi begini, sudah ada antisipasinya seperti ini. Ahlinya itu mestinya bisa bisa memberikan kontribusi secara saintifik maupun juga secara sosial gitu. Karena itu tadi petani kita juga kecil-kecil, kalau mau dijadikan petani besar itu juga harus ada peranan dari sosial sehingga harus dipertimbangkan, direncanakan dengan matang dulu. Jangan langsung jeder tapi gagal. Gitu. Nah. Jadi Prof, menurut Prof seperti kata Pak Fauzi Bowo dulu, urusan itu serahkan pada ahlinya gitu ya. Ya Kemenhan jangan urusi pertanian, maritim jangan urusi pertanian, kira-kira gitu kah? Ya kalau maritim ngurusi perikanan misalnya gitu ya. Kalau pertanian itu ngurusi produksi pangan, nah, seperti itu. Ya, tapi memang itu tadi tidak bisa hanya substansial dari ini saja. Perlu kontribusi dari teman-teman di social science, ya. Itu penting sekali ya untuk menyusun strategi yang tepat, ya. Karena itu tadi apalagi petani-petani kita yang kecil-kecil banyak. Susah dikoordinasi, nah, itu ilmunya sosial itu. Prof Siti, sebelum saya ke Mas Krisna, satu lagi Prof. Ya. Kami tahu bahwa panelis di debat nanti juga melibatkan kawan-kawan dari pegiat lingkungan hidup seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, lalu kemudian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Apakah nanti juga akan disoroti misalnya konflik tonurial pertanahan di kehutanan dan konflik agraria, Prof? Kira-kira seberapa besar prediksi Prof bahwa isu itu akan dibahas dalam debat Capres nanti? Iya. Saya kira memang perlu dibahas ya di situ karena itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan nasional begitu ya, sisi yang besar ya, termasuk kehutanan itu juga termasuk lingkungan seperti itu ya. Jadi tidak hanya pangan tadi, juga kesehatan ya saya kira begitu. Baik Prof. Mas Kris, saya kembalikan lagi karena masih ada satu narasumber kita, Mas Krisna. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Bang Domo. Ada eksplorasi yang
saya kira nanti akan signifikan terkait dengan apa yang akan terjadi di panggung debat nanti malam ya, atau sebentar lagi lah, setengah jam lagi kita akan menyaksikan itu. Dan terkait dengan itu tadi sudah disinggung soal lingkungan ya, mungkin dampak lingkungan dan lain sebagainya. Saya kira saya akan berpindah ke Dr. Iva. Ya, sekarang gilirannya ahli sosial nih. Pembangunan berkelanjutan, masalah pangan, energi, lingkungan dan sebagainya ini menjadi isu yang sangat strategis dan krusial dalam beberapa tahun terakhir ini, Mbak Iva ya. Dan ditambah lagi krisis ekonomi global, perubahan iklim dan sebagainya. Nah, Indonesia bisa menunjukkan satu di antara adalah kekuatan masyarakat pedesaan, dan ini sudah teruji di krisis ekonomi, kemudian pandemi dan sebagainya, relatif bisa bertahan ya, karena mereka punya ketahanan pangan dengan beberapa alternatif. Nah, ini bisa dijelaskan kira-kira isu ini apakah akan kembali lagi menjadi isu yang urgen dalam pengelolaan bangsa dan negara ke depan. Dr. Iva, silakan. Siap, Mas Kris. Sebelumnya saya tertarik tadi belajar dari Prof. Siti. Agak ayam juga karena apa namanya masih ketersediaan pangan, jadi tidak perlu diet ketat, gitu ya. Iya, makasih Mas Kris. Jadi kalau kita berbicara tentang masyarakat adat di Indonesia, ini sebenarnya ada korelasi juga tadi dengan yang disampaikan oleh Prof. Siti Subandia, karena kalau kita lihat tidak cuma di Indonesia, di dunia masyarakat adat itu sebenarnya punya pengaruh yang luar biasa terhadap keberlangsungan kebijakan dan keberlangsungan kehidupan di dunia. Memang kalau kita lihat dari jumlah masyarakat adat di dunia itu kecil, hanya sekitar 6%. Tetapi apa yang mereka lakukan itu bisa menyelamatkan kurang lebih 80% luas dunia gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya tadi kembali kepada alam dan lain sebagainya. Perkembangan manusia dan teknologi dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan perekonomian, ini kan sekarang perkembangannya sangat pesat. Dan dengan perkembangan yang sangat pesat itu kadang-kadang kita juga tidak menyadari bahwa ada dampak-dampak besar yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan lain sebagainya tadi. Misalnya climate change, ya Prof ya. Saya rasa climate change itu menjadi problem yang luar biasa bagi sektor pertanian gitu, karena Pranoto Mongso itu bergeser semua gitu. Iya, itu seperti sekarang ini. Seperti nggak jelas nih. Sekarang itu harusnya musim hujan masuk musim panas, musim hujan, itu kan jadi satu hal yang persoalannya sangat besar ya, berkaitan dengan climate change, berkaitan dengan pemanasan global dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan lingkungan yang ada di dunia itu ya ada pengaruh itu. Mau tidak mau kita harus mengakui itu. Nah, sebenarnya masyarakat adat itu punya peranan besar kalau kita melihat untuk menjaga problematika itu, atau apa namanya, membantu mengatasi persoalan-persoalan itu, karena mereka selalu bekerja, melakukan segala macam aktivitas based on nature, kembali kepada alam, kembali kepada kearifan lokal, kembali kepada nilai-nilai spiritualitas, itu yang selalu mereka lakukan. Cuma memang problem terbesarnya kalau kita lihat, pemerintah itu belum terlalu mengambil bagian dalam melibatkan masyarakat adat untuk pengambilan kebijakan dan keputusan berkaitan dengan segala macam persoalan. Termasuk tadi misalnya yang Prof. Siti sampaikan berkaitan dengan kebijakan tani, ya yang kemudian bisa melihat bagaimana proses pertanian dan bagaimana alam, manusia dan pertanian itu ya orang-orang yang memang bergerak di situ gitu. Tidak hanya kemudian kita dilingkupi teknologi semua selesai. Nah, ini menjadi persoalan berat bagi apa namanya, isu-isu masyarakat adat di Indonesia. Saya rasa itu menjadi problem yang paling besar. Nah, tantangannya adalah bagaimana sekarang pemerintah, termasuk kita, akademisi mungkin juga itu punya keinginan untuk melibatkan masyarakat adat dalam mengatasi segala macam persoalan. Bagaimana kita melibatkan mereka masuk ke dalam apa namanya, pokoknya kebijakan-kebijakan dilandasi juga dari kepentingan masyarakat adat itu, sehingga ini bisa menjadi satu sinergi yang luar biasa. Tetapi saya yakin lah pasti juga tidak mudah, karena pasti nanti akan berbenturan dengan korporasi misalnya, berbenturan dengan industri, investasi. Ya sekarang isu-isu itu kan muncul. Isu semakin kencang juga ya. Makin kencang. Isu yang paling besar kalau kita ngobrol tentang masyarakat adat itu tentang agraris, isu agraris,
lalu kemudian isu hak asasi manusia, isu wilayah tanah, dan lain sebagainya. Betul, yang industri masuk menggunakan tanah adat, tetapi masyarakat adat tidak bisa berjuang dan memperjuangkan diri karena memang legalitasnya kan belum ada. Iya. Ya memang sampai saat ini kemarin, kalau kita lihat di pemerintahan kemarin dan lain sebagainya, itu sudah mulai banyak dirangkul masyarakat adat. Tetapi yang saya lihat, merangkulnya itu masih merangkul dari sisi luarnya. Casingnya saja. Upacara kenegaraan menggunakan busana adat. Semua pakai busana adat. Lalu kemudian ada lomba-lomba yang berkaitan dengan busana adat. Tetapi substansi untuk menjaga masyarakat adat dan melibatkan masyarakat adat ini belum ada. Nah, ini tantangan terbesar. Bahkan sampai sekarang kan yang sependek saya tahu RUU tentang masyarakat adat pun juga belum selesai. Lalu kemudian persoalan agraria misalnya, ya memang kemarin-kemarin ada program yang sertifikat itu. Pembagian sertifikat. Ya sudah banyak memang hal yang dilakukan, tetapi belum sampai di muaranya, belum sampai di substansi yang harus kita selesaikan. Karena misalnya seperti sertifikat, saya tidak masuk ke ranah legalnya, yang ranah hukumnya, tetapi kalau kita lihat, sertifikat itu kan hanya menyelesaikan ranah individual dalam kelompok masyarakat adat. Sementara masyarakat adat itu adalah isunya itu ranah komunal. Ini adalah satu kelompok yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain gitu. Jadi memang PR untuk bagaimana melibatkan masyarakat adat untuk pembangunan berkelanjutan itu masih belum selesai kalau menurut saya. Jadi pendekatan misalnya pembagian sertifikat terhadap yang sifatnya itu pendekatan personal begitu ya, itu malah justru jadi potensi masalah ya? Bisa jadi. Karena sebenarnya masyarakat adat itu bukan persoalan individual. Iya. Masyarakat adat itu adalah persoalan komunal yang kemudian ini kelompok yang yang memegang peranan, dan kemudian kelompok juga yang harus digerakkan peranannya, tidak hanya individual gitu. Ya, baik. Satu lagi pertanyaan sebelum kita akan ke Jakarta, Mbak Iva. Dana desa saya kira ini satu langkah yang cukup signifikan ya. Mungkin dia bisa menggerakkan perekonomian sampai di tingkat desa dengan jumlah yang lumayan itu. Kira-kira apakah ini memang betul-betul bisa mengubah mindset masyarakat desa terkait dengan pembangunan, atau justru karena prakteknya memang ada sejumlah masalah di dalamnya gitu, Mbak Iva, gimana ini? Sejauh yang saya amati belum. Iya. Karena begini, programnya bagus gitu ya. Ini kan sebenarnya program kolaborasi beberapa kementerian gitu ya untuk menyelesaikan persoalan pangan, persoalan ekonomi, persoalan kesejahteraan gender, lalu berkolaborasi, lalu muncullah program dana desa. Tetapi pada pelaksanaannya ya kita tahulah dana desa itu isu-isu yang berkembang di Bali itu banyak. Transparansi, lalu kemudian pemanfaatan yang tidak pada mestinya gitu. Yang ini bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat desa ini. Sehingga pemanfaatan yang tidak tepat. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau yang saya lihat selama ini karena ini Mas Krisna. Jadi dana desa dan penerapan dana desa itu kayak ya itu apa bahasa Indonesia? Generalisir ya? Generalisir, iya. Kita bisa buktikan misalnya dalam kriteria penilaiannya. Keberhasilan dana desa itu kan langsung disimplifikan semua itu sama. Penilaiannya sama. Padahal masing-masing itu bisa saja berbeda kebutuhannya kan. Penerapan dan pengelolaan dana desa itu kan masih berhubungan dengan geografis, kondisi masyarakat, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa disamaratakan semua untuk penilaian keberhasilan. Nah, mungkin salah satunya itu. Sehingga kemudian kalau yang saya lihat ya, kita tidak menutup mata ya bahwa ada juga beberapa desa itu yang sudah benar-benar bangkit dan berdaya dengan memanfaatkan dana desa. Tetapi di Jogja sajalah, misalnya kita nggak usah jauh-jauh, di Jogja saja masih banyak desa yang kebingungan justru. Ini mau diapain nih? Segini besar gitu. Baik, ini akan menjadi pekerjaan rumah berikutnya saya kira ya, karena kampanye para paslon ini kan ada yang menjanjikan peningkatan dana, juga alokasi dana ke depannya. Baik, Mbak Iva, sementara kita akan menuju ke Jakarta. Bang Domo bisa mendengar saya? Monitor Mas Kris, mendengar. Baik, silakan Bang Domo, ini ada Mbak Iva. Halo Mas Domo. Selamat sore Mbak Iva, salam sehat.
Mbak Iva, karena Mbak Iva sudah soroti tentang masyarakat adat, kita tahu bahwa deklarasi masyarakat adat di PBB itu relatif baru. Kalau saya tak salah ini peringatan hari tahun ke-15 tahun ini, kalau saya tak salah. Jadi relatif masih muda lah ya. Padahal tadi Mbak Iva menyebut bahwa jumlah populasi masyarakat di dunia masyarakat adat di dunia hanya sekitar 6%, tapi andilnya 86% untuk menyelamatkan muka bumi. Kita masih ingat April tahun 2023, jalanan aspal di India meleleh, sandal, sepatu, lengket di jalan gitu. Lalu kita juga lihat perubahan iklim baru-baru ini, September tahun lalu, belum setengah tahun, nelayan di Pangandaran, cek orang Sunda mah meremah, panen dadakan gitu. Kenapa? Karena perubahan iklim, ikan tidak cocok di laut, lalu agak ke darat gitu. Di Indonesia menurut kawan-kawan aliansi masyarakat adat Nusantara ada sekitar 1.600-an jumlah komunitas masyarakat adat dan populasinya kurang dari 5 juta. Undang-undang ini tadi Mbak Iva sudah sebut tidak disahkan, konon ditolak 2 fraksi PDIP dan Golkar, di mana dua-duanya mengusung cawapres juga. Kira-kira seberapa relevan nanti soal masyarakat adat ini dibahas dalam diskusi, dalam debat? Terima kasih Bang Domo. Ini menjadi satu hal yang menarik. Tadi saya katakan sama Mas Krisna, ini suatu hal yang menarik karena di kali ini debat itu mengusung persoalan masyarakat adat. Dan saya rasa masyarakat adat ini nanti akan menjadi isu yang paling menarik dalam debat Cawapres. Karena isu tentang masyarakat adat ini bisa menyentuh tiga capres dan cawapres langsung begitu. Isu kalau kita berbicara tentang isu masyarakat adat secara luas itu ya, isu tentang bagaimana gesekan masyarakat adat dengan pemerintah, dengan investor, isu lingkungan dan lain sebagainya, itu menjadi satu hal yang menarik saya rasa untuk jadi bahan perdebatan. Dan saya yakin ini bisa jadi senjata bagi masing-masing capres dan cawapres nanti ya, bisa jadi senjata bagi masing-masing cawapres untuk mengulik seberapa besar keinginan masing-masing calon ini untuk bisa mengusung isu masyarakat adat ini sehingga bisa mendapatkan atensi yang besar juga dari kelompok masyarakat adat. Ini sangat menarik kalau menurut saya. Justru poin menariknya bagi saya nanti ada di sini, Bang Domo. Baik Pak, masih terkait itu tadi sudah disinggung sekilas. Kita tahu bahwa selama Presiden Pak Jokowi pidato kenegaraan di parlemen, hampir setiap tahun mengenakan pakaian adat, kecuali yang terakhir, katanya yang terakhir menggunakan pakaian raja. Artinya beliau sangat menjaga, mengerti kearifan lokal, kekayaan lokal. Tetapi mengapa ya sampai sekarang misalnya undang-undang ini belum disahkan? Nah, apakah nanti itu kira-kira akan ada dicecar misalnya ke Mas Gibran sebagai putra mahkota? Seandainya dicecar ke sana kok tidak tepat sasaran kalau menurut saya, karena berbicara masalah masyarakat adat, apalagi kalau kita berbicara masalah rancangan undang-undang masyarakat adat ini kan kuncinya tidak hanya di eksekutif, Bang Domo. Jadi memang problem ini menjadi problem yang sangat seksi gitu, karena perdebatan masyarakat adat, perekonomian, investasi dan bagaimana pembangunan berkelanjutan ini sampai sekarang pun belum selesai, belum ada titik temunya. Memang tadi saya sampaikan sudah mulai nih, pemerintah sudah mulai mengangkat sedikit demi sedikit gitu ya posisi masyarakat adat, tetapi yang diangkat itu masih di ranah kulitnya saja, substansinya belum. Bagaimana melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, bagaimana melibatkan masyarakat adat dalam mengatasi segala macam persoalan itu saya rasa belum masuk ke sana. Padahal kita tahu pandemi kemarin misalnya salah satu contoh, waktu pandemi COVID itu berapa banyak sektor ekonomi korporasi yang gulung tikar yang kemudian memberhentikan karyawannya. Tapi perekonomian masyarakat, perekonomian pedesaan
perekonomian lokal masih bisa bertahan. Nah, justru kan sebenarnya ini kekuatan yang luar biasa yang memang harus kita manfaatkan dalam tanda kutip. Ya, kita punya aset yang luar biasa, Indonesia punya aset yang luar biasa, dan bahkan kalau kita mau jujur mengakui masyarakat adat ini sudah ada sebelum negara Indonesia ada. Nah, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya karena kekuatan masyarakat adat yang bersatu. Nah, ini menjadi catatan yang memang harus diperhatikan kalau menurut saya, Bang Dumo. Baik, Mbak Iva, sebelum ke Mas Krisna satu lagi. Saya tahu Mbak Krisna, Mbak Iva pakar di bidang pembangunan keberlanjutan. Kita tahu ada 17 tema mengenai pembangunan berkelanjutan, dan konon menurut kawan-kawan bahwa negara-negara maju di Eropa terutama mulai semakin mendorong perusahaan-perusahaan agar menjaga keberlanjutan, artinya kelestarian lingkungan, melibatkan masyarakat lokal termasuk masyarakat adat. Apabila ketahuan produknya tidak bersahabat dengan 17 bidang keberlanjutan itu, pembangunan berkelanjutan, maka produknya ada kemungkinan ditolak di Eropa. Seberapa penting isu ini bagi perusahaan nanti kira-kira yang ditanyakan juga di debat Cawapres, Mbak Iva? Seberapa penting bagi perusahaan maksudnya? Maksud saya Capres dalam visi misinya mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia juga agar peduli 17 tema itu. Oh, oke. Sebenarnya itu menjadi, seperti tadi saya katakan, kalau kita berbicara masalah pembangunan berkelanjutan, itu kemudian menjadi syarat utama kan sekarang yang harus dilakukan dan yang memang harus dicapai oleh industri, tidak cuma industri, research dan lain sebagainya. Prof, ya sekarang arah menuju ke sana. Persoalannya adalah kalau masing-masing capres dan cawapres mengusung visi misi tentang pembangunan berkelanjutan, saya rasa semua sudah bagus gitu ya. Bagaimana mereka mengusungnya bagus. Cuma masalahnya kan tidak hanya di perencanaan, Bang Domo. Masalahnya adalah bagaimana komitmen untuk melaksanakan itu, bagaimana komitmen untuk mengeksekusi aturan-aturan atau rancangan-rancangan visi misi perencanaan yang sekarang ini ditawarkan. Saya rasa kuncinya lebih ke sana. Kalau perencanaannya semua saya rasa mengusung itu. Kadang repot karena dana menjadi kata kunci gitu yang harus dikejar bersama. Tapi kita lihat nanti bagaimana eksekusinya, bagaimana keberanian untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan SDGs yang dikaitkan dengan masyarakat adat, kaitan dengan industri, pendidikan, pertanian dan lain sebagainya. Itu Bang Dung. Baik Mbak Iva. Mas Krisna, saya kembalikan. Bang Domo untuk pertanyaannya, dan saya tidak akan menambahkan karena waktu 1 jam ini rasanya menjadi kurang, karena sebentar lagi kita akan memasuki siaran berikutnya live dari panggung debat Cawapres. Prof Siti tadi sudah memberikan banyak catatan ya di sektor pangan terutama ya, kita punya kekayaan yang luar biasa. Mbak Iva mengatakan bahwa nature kita sesungguhnya masyarakat petani punya kebudayaan yang dan lokal wisdom gitu ya, dan ini yang belum dimanfaatkan. Dan yang berikutnya terkait dengan beberapa program terutama ini yang sektor pangan, food estate ini rasanya tidak hanya sekedar perencanaannya yang harus dibenahi tetapi juga sampai ke hilir. Saya kira contoh-contoh kegagalan yang terjadi di Sumatera Utara dan kemudian di Gunung Mas di Kalimantan Tengah ini harus menjadi catatan, dan kira-kira menunggu nantinya akan muncul di panggung debat. Saya tidak akan menyimpulkan percakapan tentang hari ini, dan semoga apa yang disampaikan Prof Siti dan Dr. Iva ini akan memberikan arahan, panduan, pencerahan kepada kita semua untuk menyimak apa yang akan disampaikan Caimin atau Muhaimin Iskandar, kemudian Gibran Rakabuming dan Prof Mahfud MD. Afia di Jakarta sebentar lagi akan saya serahkan kembali ke studio Jakarta, dan saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Tribun dan pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyimak segmen kedua live event kita di Tribun Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Krisna dari Studio Yogyakarta. Itu dia Tribuners keseruannya, dan sebentar lagi ya Bang Domu ya, kita bakal menyaksikan debat para cawapres. Ada 3 cawapres yang akan naik ke atas podium untuk menyampaikan visi misi dan beradu gagasan. Nah, Tribuners jangan lupa juga mengingatkan kalau misalnya nanti pas debat cawapres kita bakal live react langsung nih Tribuners. Jadi setelah tadi ada Mas Feby dan Bang Domu yang nemenin, nanti kita juga punya narasumber yang kece-kece banget. Ada perwakilan dari masing-masing tim paslon, dari kubu 1, kubu 2, kubu 3, dan juga ada pengamat terkait dengan lingkungan yang bakal hadir di Studio Jakarta, dan semuanya adalah perempuan nih Bang. Seperti yang tadi udah dibilang, isunya nih emang isu perempuan banget sebenarnya hari ini. Jadi kalau misalnya buat para cawapres, ini jangan sampai salah-salah ngomong karena berhadapannya dengan mak-mak. Oke, kalau gitu. Bang Domu, terima kasih Bang udah nemenin di segmen kedua, udah ngobrol-ngobrol juga tadi sama Studio Yogyakarta ya Bang ya. Terima kasih Mbak Fia, semoga kehadiran kita bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Terima kasih pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bergantian
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, halo Tribuners, kembali lagi di live debat Cawapres peserta Pilpres 2024 di Tribun News. Tadi udah 2 segmen kita saksikan sama-sama ya. Tadi kita udah diskusi barengan sama ada keluarga dari masing-masing paslon. Kemudian tadi juga ada pengamat mengenai lingkungan dan pangan. Dan sekarang nih sebentar lagi nih Tribuners bakal mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ditayangkan. Dan lokasinya malam ini debat Cawapres di Jakarta Convention Center, JCC Senayan. Dan seperti yang tadi saya juga udah ungkap, saya ulang lagi, kalau misalnya tema debat malam ini tuh berkaitan dengan lingkungan, kemudian juga ada masyarakat adat, masyarakat desa, kemudian pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, kemudian energi, ada juga agraria, Tribuners. Dan malam ini saya ditemani oleh Mas Feby kembali. Selamat malam Mas, selamat bergabung kembali. Dan Mas Feby, kita juga udah kedatangan, ada tamu-tamu kita, ada 4 orang di belakang kita. Nah, muncul ini semua Tribuners kelihatan. Bakal kita absen satu-satu ya Tribuners ya Mas Feby ya. Saya boleh absen duluan ya Mas ya. Ini yang pertama ada Mbak Sandra Moniaga dari anggota TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mbak Sandra. Malam Mas Feby. Iya. Kemudian yang kedua ada jubir Timnas Amin, ada Mbak Tata Ujiati. Halo, selamat malam Mbak. Ini agak harusnya gini dikit ya, biar enak gitu ya. Kemudian dari tim TKN Prabowo Gibran ada Mbak Irma Huta Barat. Selamat malam Mbak. Selamat malam Horas. Maju aja. Apa kabar? Oke, dan terakhir kita ada dari juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Mbak Sekar Banjaran Aji. Selamat malam Mbak Sekar. Selamat malam. Oke. Iya, jadi Tribuners bisa lihat kalau misalnya di sebelah sini ada 5 perempuan dan 1 lelaki, ada Mas Feby yang akan memandu kita terkait dengan live react dari debat Cawapres. Kita sama-sama nih menunggu ya tampilannya, kira-kira sebentar lagi akan mulai. Pasti yang akan kita komentarin pertama adalah penampilannya ya Mas ya. Kita menunggu sekali bagaimana penampilan dari para Cawapres. Kalau di awal, apa yang mau kita bahas nih Mas Feb, enaknya Mas? Nah, kalau saya memang selain penampilan, saya mungkin akan mengira-ira ini. Pasti akan perdebatannya seru. Tadi ngobrol sebentar dengan Mbak Sekar, kira-kira apa food estate ini mau ditanyain ya. Karena ada kaitannya dengan pangan kan ya. Ada karbon juga, ada lingkungan dan seterusnya. Barangkali Mbak Sekar bisa memberi clue kepada kita ini mengenai apakah ketika orang mulai menanyakan kembali soal food estate itu masih relevan nggak sih dengan tema kita kali ini? Sangat relevan Mas Feby. Soalnya hari ini selain food estate itu sudah jadi programnya Presiden Jokowi begitu ya. Tapi kemudian tim Prabowo dan Gibran masih mencantumkan food estate, penciptaan 4 juta hektar dalam visi misinya ke depan. Nah, itu juga menjadi menarik gitu ya. Apakah nanti ditanyakan juga atau mungkin ini jadi pertanyaan yang akan diajukan panelis terkait bagaimana food estate selama ini dan kemudian sebenarnya seberapa bermanfaatkah food estate buat masyarakat Indonesia begitu ya. Itu ya Mbak Sekar ya. Inang Irma. Apakah juga ini siap nih kira-kira soal food estate ya? Food estate ya yang 4 juta udah masuk di misi-misi. Termasuk juga ini tentu. Siapa tahu nanti ada yang tanya karena ini soal lingkungan terkait dengan penguasaan lahan yang dipunyai oleh keluarga Pak Prabowo. Misalkan kan ini kan soal apa redistribusi tanah. Silakan Pak. Iya. Kalau saya pikir food estate atau kita sebutnya lumbung pangan ya. Lumbung pangan itu penting sekali karena memang satu, kita ini masih banyak sekali mengimpor ya. Bahkan dari pangan kita yang menjadi pangan seluruh orang Indonesia yang namanya tempe dan tahu saja, kedelainya kita masih impor. Lalu juga beras yang merupakan makanan pokok masih impor. Dan itu tadi kita juga lihat di tayangan Tribun ya, bahwa memang penyebaran di mana penghasil-penghasil padi itu belum rata di Indonesia dan kebanyakan berpusat di Jawa. Sehingga hanya Jawa saja yang hijau yang menjadi lumbung padi. Di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan di Sumatera itu masih ada yang kuning, ada yang merah.
Artinya harus diadakan pemerataan sehingga lumbung pangan ini bisa menjadi ketahanan di seluruh area Indonesia. Itu kalau kita melihat dari sisi domestik ya, masalah nasional. Lalu juga kenapa penting untuk ketahanan pangan? Karena juga secara geopolitik, apabila sesuatu terjadi, sekarang saja terjadi sesuatu dengan Ukraina, itu orang-orang di Eropa kesulitan sekali, harga naik, gandum, lalu juga minyak, sun oil. Kalau kita terkena dampak, misalkan sesuatu terjadi di Vietnam atau di Thailand, maka itu akan mengguncang lebih buruk lagi ketahanan pangan kita. Nah, itu yang ingin diantisipasi, sehingga bukan hanya menciptakan lebih banyak lahan, tetapi juga to distribute, di mana penghasil pangan itu tidak hanya bertumpu di Jawa saja seperti sekarang. Dan menurut saya salah satu ketahanan nasional yang paling penting itu adalah ya ketahanan pangan dan juga air, ya, selain energi. Jadi ini adalah masalah dari bangsa ini yang paling mendasar kalau menurut saya. Bagaimana kita memenuhi pangan kita sendiri gitu, Mas Febi. Mas Gibran siap lah kalau diserang soal food estate ini? Ya tentu saja, kan ini kan program pemerintah yang sedang berjalan. Iya. Sementara ini baru dalam tahap percobaan kan ya. Kita melihatnya kan ke 2045. Kita melihat ke 2045 itu ada waktu masih 20 tahun lagi. Artinya apa yang salah pada saat ini akan diperbaiki dan diteruskan oleh Prabowo Gibran. Itu loh yang menjadi garis bawah, bahwa kami akan melanjutkan program yang ada. Tidak ada program yang sempurna tentu saja, tetapi program itu tidak salah kalau kita ingin swasembada pangan dan menjadikan lumbung pangan ada di mana-mana, maka itu adalah sebetulnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga, bukan hanya di Jawa lagi dan Jawa lagi. Ngoten Mas Febi. Nih Mbak Tatak Ujiwati nih. Ujiati. Nggak pakai W. Ah, ini kalau dari debat-debat yang lalu ini 01 ini selalu fighter nih, nyerang nih. Kira-kira mempersoalkan lagi juga nggak itu food estate sama penguasaan lahan tuh, Mbak? Ya, kalau food estate itu kan merupakan program yang ada di pemerintahan sekarang dan dibawa oleh pasangan 02 ya. Dan kita setuju gagasan awalnya bahwa kita ingin ada ketahanan pangan, bahwa kita tidak ingin ada impor dan beras, kedelai, jagung ya dan sebagainya. Nah, kita ingin agar Indonesia ini lebih berdaya, petaninya ya, memproduksi sendiri pangannya sehingga bisa punya ketahanan pangan ya. Tetapi kita berbeda pendapat dengan caranya. Jadi kalau food estate lebih pada ekstensifikasi, pembukaan lahan ya, merusak lingkungan ya, membabat hutan ya. Kita lebih mendorong pada intensifikasi, yaitu mendorong bagaimana petani yang sekarang ini masih banyak di antara mereka itu atau mayoritas adalah petani gurem, yang mereka itu punya kurang dari setengah hektar ya. Dan itu jumlahnya 16 juta kan ya. Mereka tidak cukup mempunyai lahan untuk digarap. Nah, ini kita perlu ada reformasi agraria yang merupakan cita-cita sebenarnya sejak tahun 60-an ya. Tapi sampai sekarang belum selesai. Dan kita tahu ada 7 juta lebih sebenarnya tanah negara ya, HGU, HGB terlantar, yang sebenarnya itu bisa untuk redistribusi pada mereka. Ya, itu salah satu cara. Kemudian cara yang lain adalah bagaimana agar petani-petani kita itu dilatih, ya, didampingi, pupuk tidak langka, kemudian mereka itu bisa juga punya alat mesin pertanian yang lebih canggih gitu ya, pendampingan, kemudian ada off-takernya. Jadi ketika memproduksi itu ada yang siap membeli, makanya kita ada program namanya kontrak farming dan mendorong adanya koperasi unit desa sehingga itu bisa menjadi off-taker dari produksi, memastikan produksi mereka itu dibeli dengan harga yang baik. Gitu ya. Geser di Mbak Sandra ini. Ini kita masih utak-utik juga ke food estate. Ya. Kalau Greenpeace jelas tuh sikapnya.
food estate itu deforestasi. Artinya penghilangan hutan. Buat 03 terkait dengan food estate ini ya apa ini Mbak Sandra? Jadi pada dasarnya begini, 03 Pak Mahfud, Pak Ganjar itu melihat bahwa strategi tentang kedaulatan pangan itu yang harus dirancang secara komprehensif dan melihat apa yang sudah ada di masyarakat kita. Jadi prinsipnya bahwa kedaulatan pangan itu kan adalah kecukupan pangan dan juga mengurangi impor. Ya, itu sangat disetujui. Namun pada dasarnya saat ini kita bias pada beras, pada padi. Padahal orang Indonesia tidak semua makanan pokoknya beras. Yang kedua, bahwa begitu banyak data menunjukkan bahwa pembukaan sawah itu sebenarnya perusakan lingkungan. Gitu ya? Ya, jadi kita juga harus mempertimbangkan kearifan-kearifan pola pangan yang sudah ada di masyarakat kita yang sangat beragam dan ekologis. Ada sagu, ada pisang, ada segala macam sebenarnya tersedia di Indonesia. Jadi kalau nanti 03 jadi Mbak, ya. Intinya ini food estate diterusin apa kagak? Ya sebentar dulu, kenapa kalau yang tadi boleh ngomong panjang, kenapa Jadi yang penting satu komprehensif didasarkan baseline data yang benar. Dan kalau baseline data itu benar, yang jadi pertanyaan apakah impor pangan yang terjadi sekarang memang untuk memenuhi kebutuhan pangan atau perdagangan aja? Karena kalau itu hanya untuk perdagangan, petani kita susah. Harga beras akan turun jauh. Jadi kalau food estate mau dikembangkan, harus ada kajian menyeluruh untuk melihat kembali apakah efektif atau tidak. Tidak ada bukti satupun di Indonesia food estate berhasil sejak zaman kolonial. Oh gitu ya? Tidak ada satupun. Pada pemerintahan sekarang di Kalimantan Tengah, pemerintahan sebelumnya ada di Merauke, ya. Kemudian zaman Soeharto itu sawah juta hektar di Kalimantan Tengah juga gagal semua. Dan Sumatera Utara, tolong ceritakan ke saya kalau dia berhasil. Sampai sekarang juga gagal. Jadi apa dasar kita mengembangkan food estate? Dia tidak merujuk pada realitas sosial dan ekologis yang ada. Nah ini yang harusnya ada kajian ulang. Apakah memang food estate adalah solusi untuk kedaulatan pangan kita, atau sebenarnya itu bagian dari kerja-kerja proyek yang tidak sepenuhnya mengarah pada pengadaan pangan. Karena kemarin Kalimantan itu adalah pembabatan hutan, kayu itu yang udah nggak ada sekarang. Jadi saya mau bilang Ganjar Mahfud akan melihat kembali. Kalau memang ada hal baik ya bisa diteruskan, tapi yang kurang baik mari kita perbaiki dengan lebih baik dan sesuai dengan keragaman budaya pangan kita. Oke, jadi ibu-ibu kita sekarang nonton di lokasi debat, ini sudah mulai, silakan kita break untuk nonton. Kita memilih untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024, baik, kami minta harap tenang terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan memulai acara debat malam hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024, mari kita dengarkan sambutan. Dilanjutkan dengan doa dari Bapak Hashim Asyari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara pemilu, para anggota KPU beserta Sekjen KPU, ketua dan para anggota Bawaslu, ketua dan para anggota DKPP, yang kami hormati Bapak Ibu panelis yang telah membantu KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat calon wakil presiden, Bapak Ibu saudara sekalian, hadirin para pemirsa televisi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di sini dalam silaturahim kepemiluan dalam rangka untuk menghadiri dan menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan nanti debat yang keempat yang akan dilaksanakan oleh para calon wakil presiden kita mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Semoga apa nanti jadi tema dalam perdebatan ini membuka wawasan kita, terutama para pemilih, untuk bisa mengetahui cara pandang, visi, misi, program kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing pasangan calon. Dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan keselamatan dalam menjalankan pemilu. Dan tentu saja semua yang kita kerjakan ini tiada lain dan tiada bukan dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita sejenak bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, televisi penyelenggara siaran debat pada kali ini dan juga para moderator yang akan memandu debat calon wakil presiden pada debat keempat kali ini. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang dan kurang berkenan dari kami KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, pada debat keempat calon wakil presiden malam hari ini, sudah ada 11 panelis bersama kami. Dimohon kepada para panelis untuk berdiri saat namanya kami sebutkan. Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH.MH, Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin, dan Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi Pusat. Dr. Ari Sujito, Ahli Sosiologi Pedesaan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Profesor Dr. Arif Satria, Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Ahli Agraria. Fabi Tumiwa, Ahli Transisi Energi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo MS, Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya MSc, Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Guru Besar Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Ruka Sombolinggi, SP, MA, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ahli Masyarakat Adat. Profesor Sudarto P. Hadi PhD, Pakar Manajemen Lingkungan, Rektor Universitas Diponegoro 2010 sampai 2015. Profesor Dr. Sulistiyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahli Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Gender. Insinyur Tubagus Furkon Sofani, MA PhD, Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan Bapak Arif Satya, koordinator panelis untuk Hadirin dan pemirsa, debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut moderator yang akan memandu jalannya debat malam hari ini, Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Sila Purnama, Jati Dharma, dan Fitri Megantara. Terima kasih. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Sebelum kita memulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 ini, ada sejumlah tata tertib yang wajib ditaati dan sekaligus juga menjadi komitmen bersama yang harus diikuti oleh para hadirin yang ada di sini maupun juga para calon wakil presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Ketentuan debat. Tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Di dalam area debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama acara debat berlangsung,
Tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan, serta melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Selanjutnya, kami perkenalkan ketiga calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Dan sekarang kami undang ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Oke, cukup kita lanjutkan ya. Langsung saja kita akan mulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon wakil presiden. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak 4 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menang. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius.
Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Cukup? Bapak Ibu cukup? Nanti kita berikan waktu di terakhir ya. Kita lanjutkan Cukup? Bapak Ibu ya. Tenang. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama Pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.
program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan, karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu. Mau dimanfaatkan atau tidak? Cukup? Baik. Oke. Cukup? Cukup? Tenang. Tenang, Bapak. Baik, Ibu. Kita lanjutkan, Bapak, Ibu. Kita lanjutkan. Cukup? Bisa Terima tenang? kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik. Nanti kita akan kasih kesempatan, kita lanjutkan dulu sesinya. Selanjutnya kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak sama 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diskusi atau debat ini sangat penting karena menyangkut 3 hal yang akan menentukan, 3 hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tritangtu, 3. Ada Trinitas, Trisakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia di masa lalu sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran, Dhaharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dad ladzi amilu. Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia di darat dan di laut. Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Saudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya 2 kuncinya, komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada 4. 1. Pemanfaatan, 2. Pemerataan, 3. Partisipasi masyarakat, dan
kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur kita. Kami akan gunakan empat tolak ukur itu. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Baik. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda dulu. Di segmen berikutnya kami akan perdalam visi, misi, dan juga program kerja para calon wakil presiden melalui berbagai pertanyaan dari para panelis. Tetaplah bersama debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. 14 Februari ya. Beres. Oke, Tribuners, tadi di sana udah beri apresiasi, kita juga beri apresiasi dulu kali ya nih di segmen pertama karena visi misinya sudah tersampaikan secara waktu. Tidak ada yang berlebihan, cuman ada yang kayaknya waktunya belum full tapi udah selesai nih, ada Mas Gibran sama Pak Mahfud. Dan kembali ya Mas Febia, yang tadi di awal kita udah ngomongin food estate-nya jadi serangan nih, closingan-closingan, jadi sentilan-sentilan gitu nih Mas Feb. Baik, saya mau ke Mbak Sekar dulu nih sebagai orang dari Greenpeace tadi melihat visi misi dua orang sama, 01 sama 03 mempersoalkan soal food estate, lalu mempersoalkan soal kerusakan lingkungan, tapi sebaliknya 02 justru ingin memanfaatkan sumber daya alam nomor 1 nikel itu 50 juta cadangannya proses hilirisasi. Bagaimana Mbak Sekar dulu melihat visi misi ketiga ini? Sebenarnya kecewa banget sih Mas Febi. Jujur kecewa karena kalau misalnya dilihat kerusakan lingkungan di Indonesia, hampir mayoritas itu disebabkan karena industri ekstraktif. Industri ekstraktif itu apa? Industri yang rakus terhadap lahan. Ada tambang dan berikutnya adalah perkebunan atau mungkin dalam konteks ini yang rakus lahan juga adalah food estate. Dan di era di mana bumi sekarang ini sudah mendidih, harusnya Indonesia udah nggak bertumpu lagi tuh dengan industri ekstraktif. Kita harusnya mulai berpikir untuk bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada ini dengan kondisi lingkungan yang krisis sekarang ini, krisis iklim gitu ya, dengan panas yang meningkat, kita tetap bisa produktif dan mengurangi kerusakan lingkungan semakin parah. Saya cukup kecewa kalau ini kita masih harus ekstraksi terus-menerus gitu. Karena pertama, itu jelas merugikan gitu ya, merusak lingkungan. Berikutnya, itu juga tidak sustainable. Kalau tadi Mas Gibran sebutkan ada green jobs, green jobs tuh nggak akan ada kalau itu masih energi kotor. Nikel dan timah, dua-duanya adalah energi kotor. Jadi green jobs seperti apa yang dimaksud gitu? Itu seperti nggak match sebenarnya omongannya. Dan sebenarnya saya penasaran juga dengan tadi pasangan 01 dan 02. Saya merasa kayak pengen tahu lebih banyak gitu. Kan tadi yang statement yang paling besar adalah menghentikan food estate gitu. Lantas bagian lain itu seperti apa gitu. Saya berharap banget itu nanti akan dielaborasi di sesi berikutnya. Oke. Sekarang ini Mbak Tatak ini seperti yang saya duga. Langsung nyerang gaspol gitu kan. Caimin kayak Pak Anies juga gaspol nih, saya catatan saya full estate akan dihentikan, lalu etika lingkungan, lalu mempersoalkan 500
ribu hektar tanahnya Pak Prabowo dibandingkan petani guruk. Maksudnya apa ujuk-ujuk nyerang? Ya, memang itu menjadi masalah ya, ketidakadilan inequality. Jadi ada yang miskin banget dan ada yang kaya banget. Ada yang nggak punya tanah. Tapi kan boleh kan kaya banget, Mbak? Ya boleh. Harus ada. Negara itu harus punya peran penyeimbang, ya kan? Jadi ada yang sekian 16 juta petani cuma punya tanah setengah hektar, dan ada 1% yang punya 60% lahan gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan. Jadi disitulah tadi Caimin menekankan ini perlunya etika lingkungan. Itu yang dimaksud ya. Jadi etika lingkungan itu adalah adanya keadilan kepada masyarakat, kemudian kepada lingkungan juga dia harus terjaga. Itu maksudnya ya. Ya, maksudnya begitu. Dan apa namanya tuh yang tadi etika terhadap lingkungan ya, terkait tadi dengan nikel, itu kita juga punya kritik. Karena sekarang ini yang disebut dengan hilirisasi itu tidak mempertimbangkan pada selain aspek lingkungan, juga tenaga kerja yang dibawa nih di Morowali itu adalah tenaga kerja asing, bahkan untuk tenaga-tenaga kerja yang tidak ahli. 11.000 ya itu kan? jumlahnya. Iya, dan itu merugikan tenaga kerja lokal. Sehingga mereka protes di sana karena kehilangan kesempatan kerja. Jadi itu kan salah satu yang dampak buruk dari yang disebut hilirisasi secara sosial. Gitu. Saya geser ini agak mirip dengan 01 ini 03. Mbak apa namanya? Sandra ini ada lahan sedikit, lalu subsidi pupuk naik, ada yang salah ini, lalu menjadi sumber sengketa. Maksudnya apa ini Pak Mahfud? Tadi kan udah dibilang yang bener aja gitu. Jadi kalau catatan pokok dari Pak Mahfud kan ada 3 poin ya. Yang pertama problem yang disampaikan beliau. Jadi apa yang kita alami sekarang, ada polusi, ada kerusakan lingkungan, sumber sengketa, konflik agraria dan lain-lain. Itu adalah persoalan yang memang kita alami, kita hadapi saat ini. Krisis iklim juga. Dan beliau memberi catatan bahwa pada dasarnya kita harus berpegang pada 3 hal, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di sini Pak Mahfud memberi tekanan bahwa kita memang harus kembali pada paradigma yang benar. Gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini harus ditinjau kembali, diperbaiki. Dan yang penting disampaikan beliau, ada pengalaman empirik dari Prof. Mahfud sebagai hakim yang membuat putusan-putusan sangat penting, termasuk seperti disampaikan tadi, plus untuk masyarakat adat juga ada ya. Kemudian pengalaman dari Pak Ganjar juga sebagai kepala daerah 2 periode di luar Jakarta loh. Jadi itu sangat penting karena beliau bisa menjadikan itu semua jadi rujukan untuk memimpin daerah-daerah lain juga. Nah, disinilah catatan bahwa pasangan Ganjar Mahfud memahami ada persoalan serius dan melihat bahwa persoalannya bukan sekedar tambal sulam, tapi ada persoalan paradigma. Dan pengalaman beliau berdua itu akan menjadi modal untuk memperbaiki ke depan. Mbak Irma, ini tadi yang menarik ini adalah 5 juta green job. Nah, ini kan menarik ini. Tadi Mbak Sekar bilangnya apa green job ini? Tolong Mbak Irma bisa elaborasi ini green job ini apa ini? Iya. Kan tadi dikatakan ada 7 poin ya dari apa yang dikemukakan oleh Mas Gibran. Yang pertama, Indonesia kaya sekali sehingga kita harus tidak boleh lagi mengirim barang mentah keluar ya. Itu intinya ya. Intinya itu. Lalu juga bahwa untuk mengurangi ketergantungan energi, maka kita akan menggalakkan potensi EBT, energi baru dan terbarukan ya. Lalu juga ada hilirisasi tentang pemerataan pembangunan. Lalu untuk, nah ini, mendorong kesejahteraan petani itu akan meningkatkan. Sekarang ini kan banyak yang komplain tentang bagaimana pupuk itu susah diakses ya. Berarti kan ada sesuatu yang macet dalam distribusi ya kan. Dan memang dalam ada juga tentang perbaikan reformasi agraria.
terkait kepemilikan, lalu juga ada dana desa, lalu hukum adat, itu yang di garis bawahi oleh Gibran. Tapi tadi menjawab tentang bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa yang namanya program strategis nasional itu tidak mungkin dilakukan apabila tidak ada pengkajian yang mendalam. Itu nomor satu, ya kan? Tentang food estate atau lumbung pangan. Memang masih banyak terjadi kekurangan. Tapi jangan lupa, saya menjawab tadi dari paslon 01 bahwa yang menjadi leading dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. Ya. Jadi dalam hal ini segala macam kekurangan itulah yang akan diperbaiki. Karena kalau kita lalu tiba-tiba perubahan lalu seperti tidak melihat ada kebaikan sama sekali. Izin ini kita dengarkan sebentar ya, potong ini. Pertanyaan dari panelis yang dibacakan oleh moderator. Angkat suaranya. Ini pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pembangunan rendah karbon diperlukan untuk mewujudkan net zero emission atau emisi nol bersih tahun 2060 melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan inklusif. Namun praktek pembangunan masih berorientasi pada ekonomi ekstraktif. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengarus utamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan? Waktu menjawab 2 menit, Bapak, dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Agenda ke depan tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40 ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri dan juga lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga, dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali. Ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3.686 gigawatt. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Baik, sesinya masih berlanjut, Bapak Ibu. Terima kasih. Kami persilakan sekarang untuk calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sudah menyimak dengan baik meskipun saya agak koreksi sedikit terhadap pertanyaan tadi. Kalau dibilang 5 tahun dari sekarang untuk emisi dan bersih, itu sebenarnya nanti tahun 2060 masih jauh waktunya. Tapi masalah yang kita lihat itu sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana yang sudah mengatur seperti ini dengan sangat rinci. Waktu tahun 62 atau 61 Presiden mengeluarkan kebijakan itu. Nah, saya sekarang ingin menatakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon
pajak limbah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak mau melakukan itu? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya, sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Baik, waktunya masih ada Bapak, cukup lanjut. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar atas jawabannya atau tanggapannya. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Untuk masalah insentif, komitmen, ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly, karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen. Kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20%, ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Bapak Gibran. Oke, baik, kita selanjutnya akan beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami akan persilakan kali ini panelis Bapak Profesor Dr. Arif Satria untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam wadah. Silakan Bapak. Mohon diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga moderator. Baik. Sumber daya alam dan energi, terima kasih Pak Arif. Dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika, kami mohon mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon nanti diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf C, terima kasih Ibu. Baik, kami akan buka Bapak-Bapak, amplop pertanyaannya masih tersegel juga. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini 1 kali. Mohon didengarkan dengan seksama untuk Bapak Mahfud MD. Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang
yang membicarakan tentang ini, misalnya informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Nggak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, giliran calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup atau lanjut? Cukup? Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon Wakil Presiden nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya.
Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih habis Pak Mahfud. Terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, kini kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami akan persilakan panelis Bapak Fabi Tumiwa untuk mengambil subtema di dalam wadah. Silakan Pak, mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator. Pangan. Baik, terima kasih Bapak. Dan kami persilakan pula panelis Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf B. Terima kasih. Pangan huruf B. Baik, Bapak-bapak masih tersegel, kita akan buka. Dan kembali kami ingatkan bahwa kami akan membacakan pertanyaan satu kali, mohon didengar dengan seksama. Ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan, imunitas, dan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaimin, dimulai saat berbicara. Silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti, lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya, tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain, kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk.
kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-bapak. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi juga. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beli ke tengkulak. Nah, di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Cukup. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan Kita lagi lanjutkan debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya. Baik, kan memberikan apresiasi. Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah segmen kedua kita. Ini saatnya kita berikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Kita akan jeda sejenak dan kembali lagi dengan segmen pendalaman visi, misi, dan program kerja dengan subtema lainnya. Baik, berbagai gagasan akan kembali disampaikan oleh ketiga calon wakil presiden kita. Karena itu tetaplah bersama kami di debat keempat calon wakil presiden. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mbak Irma yang tadi sempat keputus karena sudah terlanjur dimulai. Soal green job tadi Mbak, belum sempat. Iya, jadi kan tadi pertama di awal diserang tentang lumbung pangan ya kan. Ya. Lalu dikatakan bahwa sebetulnya kita dalam energi baru terbarukan itu akan menciptakan bukan hanya sumber energi baru tetapi juga menyerap banyak tenaga baru. Karena potensi yang sangat tidak terbatas dan masih belum dipakai. Dan itu di paslon 02 sudah dibagi, di mana energi matahari misalkan di NTT, NTB yang banyak sinar mataharinya itu bisa dimulai. Lalu juga energi laut, misalkan di Maluku.
Nah, di daerah-daerah Indonesia yang tersebar itu banyak sekali memang energi baru dan terbarukan yang bisa digali potensinya, dan itu akan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan yang baru. Sedangkan sebelum kita melakukan energi baru terbarukan, itu ada tahapan yang harus kita lalui adalah EE, yaitu efisiensi energi. Nah, efisiensi energi ini juga akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan yang baru. Seperti lampu yang harus diganti dulu sebelum kita pakai tenaga surya atau tenaga uap ataupun tenaga lain selain fosil, itu ada tahapan sebelumnya yaitu efisiensi energi. Nah, ini juga lapangan pekerjaan yang banyak sekali sebetulnya. Jadi dalam mengerjakan energi yang hijau itu juga akan terdapat banyak sekali green job di sana. Itu yang maksudnya ya? Yes, bahwa ada pekerjaan yang baik untuk environment, yang baik untuk penghematan energi atau diversifikasi yang disebut EBT, energi baru dan terbarukan. Gitu. Ya. Lalu ada satu lagi yang tadi saya mau sebut, soal apa tadi? Bahwa lumbung pangan yang selalu diserang itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak mungkin ada program pemerintah yang tidak melalui tahapan 1. Penelitian, 2. Feasibility study. Dan ada satu hal yang lebih penting lagi, bahwa leading sector dari lumbung pangan itu adalah Kementerian Pertanian. Kalau soal bagaimana lahan yang ditunjuk, itu bukan asal tunjuk. Itu semua rekomendasinya adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dua-duanya ini menterinya adalah dari 01. Jadi ini ada pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi. Kalau kita mengkritisi ya seperti seolah-olah apa yang dilakukan oleh Jokowi Ma'ruf ini tidak ada yang benar, itu kan artinya seperti memercik air di dulang atau menembak kaki sendiri, terpercik muka sendiri. Karena pekerjaan tidak dilakukan oleh Jokowi dan Ma'ruf saja, ya kan? Ini ada menteri-menteri terkait, ada leading sector. Yang paling penting dalam lumbung pangan ada 2. 1, Kementerian Pertanian sebagai leading sector, lalu tentang penunjukan lahan dimanapun itu, apapun yang akan dipakai dilakukan oleh Kementerian KLH. Termasuk juga tadi tentang tambang-tambang, izin-izin itu diberikan dengan serampangan. Lalu kalau kemudian Mahfud mengatakan susah untuk mengatasinya, kan beliau Menko Polhukam, kan beliau bisa panggil Jaksa Agung, bisa panggil Kapolri. Jadi itu sama saja seperti Ganjar menilai 5 terhadap penegakan hukum. Jadi saya pikir dalam hal ini sulit dan gamang ya bagi 01 dan 02 yang juga menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi untuk mengkritisi sesuatu yang mereka adalah bagian daripadanya. Gitu nah, ya? Iya dong. Kalau kita mau mulai meneruskan dengan memperbaiki atau kita hentikan sama sekali, kayak gini Mas Feby, kita ini udah SMA nih kalau sekolah, terus disuruh ngulang lagi dari TK, dilupakan nih yang semua 10 tahun yang sudah dilakukan, seolah-olah itu tidak bermakna. Nah, saya pikir ini tidak baik ya untuk menuju ke Indonesia emas. Makanya Paslon 02 itu selalu mengatakan bahwa kami tahu banyak yang tidak sempurna, tetapi kan yang namanya sustainability dalam artinya sendiri itu adalah keberlanjutan. Kita ini mau bersaing dengan negara-negara global, dan kita akan sulit apabila kita tidak mempercayai apa yang sedang dilakukan, bukan mau memperbaiki tapi menghentikannya. Ya udah, food estate nggak usah. Nggak bisa gitu. Karena krisis pangan ini di depan mata dan sudah terjadi. Jadi kita secara bersama-sama harus mau memperbaiki apa yang salah ya. Namun juga harus punya kebijakan untuk melihat. Tentu akan ada hutan-hutan yang tebang mungkin. Tetapi kalau kita tebang 1 hektar, kita tanam 10 hektar, kan itu bisa menjadi solusi. Gitu ya? Ada jalan tengah di mana tidak semuanya itu menjadi buruk. Nah, kami juga bilang Paslon 02 atau pemerintah yang ketika nanti saya akan duduk sama-sama, saya akan ajak Mbak Tata, ayo Greenpeace, let me know your opinion. Jadi menjadi bagian dari perencanaan itu. Iya kan? Yang Greenpeace ini Mbak Sekar. Iya, Mbak Sekar. Jadi kan ini kan ada keterbukaan. Saya ini aktivis dari zaman dulu, dari tahun 80 sejak di UI sampai tahun lalu juga masih jadi aktivis. Jadi saya tahu bahwa memang tidak semua pendapat bisa didengarkan, tetapi ada pendapat-pendapat yang bisa diperhitungkan. Kenapa? Karena masukan dari Greenpeace itu kan kita bisa melihat ini ada dinamika sosial, dinamika lingkungan, dinamika politik, dinamika ekonomi itu yang akan menjadi baik apabila kita nanti kita duduk sama-sama. Gitu kan Mbak Sekar? Iya. Iya kan? Kita tos dulu kalau gitu. Karena begini,
kita ini kan melihatnya ke depan gitu loh, ke 2045. Ke 2045 permasalahannya. Tadi kan kritikan-kritikan itu artinya kita harus mengakui bahwa masih banyak kesalahan. Sedangkan ini baru dimulai. Kita mau mencapai Indonesia Emas itu masih 20 tahun dari sekarang. Tapi kalau tidak dari sekarang ketahanan pangan ini dilakukan ya dengan memperbaiki yang lalu, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Di 100 tahun Indonesia merdeka nanti 2045 gitu Mas Feby. Ya, Mbak Irmanda, saya mau geser dulu ke Mbak Sandra ini. Tadi Pak Mahfud itu kenceng banget itu soal 12 juta deforestasi, lalu pencabutan izin usaha pertambangan nggak mudah. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Pak Mahfud, Mbak Sandra? Yang jelas seperti disampaikan tadi, bahwa kita ini memiliki satu persoalan serius di mana tidak ada perencanaan yang komprehensif. Jadi setiap kementerian sektoral membuat putusan-putusan sendiri, tetapi kemudian tidak didasarkan hal-hal yang fundamental. Jadi kalau tadi Bu Irma bilang bahwa sustainability adalah keberlanjutan, it's not only keberlanjutan proyek, tapi itu ada 3 prinsip, 3 pilar. Keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Bukan ekonomi saja. Nah, apakah keberlanjutan ekologis dan sosial itu dapat terjadi apabila tidak ada data dasar, apabila kajian lingkungan hidup strategis belum dilakukan, apabila kajian lingkungan hidup strategis hanya dibuat untuk kepentingan proyek, padahal berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, itu semestinya KLHS itu dibuat per wilayah, ya bukan untuk satu proyek. Berarti kemudian, kita mesti cari menteri lingkungan hidup yang lebih baik dong. Jadi yang perlu dilihat memang adanya satu perencanaan dan desain yang komprehensif. Apabila kita mau menerbitkan tambang, apabila kita mau menerbitkan rencana untuk food estate apa segala, itu harus ada KLHS dulu di wilayah itu. Jadi bukan hanya satu proyek per proyek. Ya, jadi yang dibilang oleh Pak Mahfud tentang tambang-tambang ilegal itu de facto kita tahu berapa puluh lubang tambang di Kalimantan Timur yang sudah membunuh lebih dari 40 orang karena kejebur, tenggelam, dan nggak bisa minta pertanggungjawaban karena menurut pemerintah, ESDM maupun Pemda, izinnya tidak ada. Oke. Nanti habis gini ke. Tapi ini penting, Mas Feb. Food estate itu dilakukan sebelum AMDAL-nya. Oh iya, betul. Nanti kita lanjutkan. Memang ada catatan. Dan ada audit BPK ya. Ada temuan BPK loh. Oke, ini seru ini ya. Masih sama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan, itu banyak tuh penguasaan tanah, izin-izin tambang. Wah, sudah dicabut nih. Saya nih pengalaman saya juga. Ada sudah dicabut
oleh Mahkamah Agung tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya kami tidak tahu. Padahal isu-isu terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Nah oleh sebab itu kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup, dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Pak, dimulai saat berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya, terpaksa saya catat supaya tidak salah. Karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik Pak Muhaimin, terima kasih. Dan selanjutnya, tenang ya. Kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak Gibran? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, Bisa kita lanjutkan? Cukup Oke, ya. Terima kasih ya. Kita lanjut Terima dulu. kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit Pak Mahfud. Ya, silakan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba. Sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Hukum Adat, AKA sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu sesudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Oke,
Cukup. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Profesor Sudarto PhD, PhD untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah desa. Baik. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Silakan. Mohon ditunjukkan ke hadirin dan kepada kami. Huruf A, baik. Subtema desa, huruf A. Amplopnya masih dalam keadaan tersegel, Bapak. Saya akan buka amplopnya dan kami ingatkan kembali kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Muhaimin, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa sudah menjadi desa maju, desa mandiri, sekarang tinggal 4.000 saja. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan baik, dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin kerasan. Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa, sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi juga kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa. Baik, waktu habis. Terima kasih. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tenang ya. Kini kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. 1 menit Bapak dimulai saat berbicara. Silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah
dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup, Pak Gibran. Oke. Nanti ada waktunya. Bapak Baik. Ibu, cukup? Pak, Bapak, Nanti ada cukup? waktunya, kita Cukup? lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan Tenang sekarang ya. calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud, dimulai saat berbicara, silakan. Bapak Cawapres, Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami, Bapak Ganjar Pranowo, punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program 1000 embung, ada program desa mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo namanya, desa Panggung Harjo, itu dikenal sangat maju, koperasinya jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah, deso mowo coro, negoro mowo toto. Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit, Bapak. Silakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah growth, tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi, itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di tingkat desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul, bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan ke berbagai daerah di tiap-tiap desa. Makanya sekarang tumbuh desa wisata di mana-mana, tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari desa. Baik, Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Insinyur Tubagus Furkon Sofhani, MA PhD, untuk mengambil undian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah agraria. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah, Bapak. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Huruf A. Oke. Subtema agraria, undian daftar pertanyaan huruf A. Masih tersegel amplop pertanyaannya. Kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan hanya akan kami bacakan sekali, oleh karena itu mohon disimak dengan seksama. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan reforma agraria bertujuan merombak ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan mengatasi kemiskinan. Namun, hingga saat ini reforma agraria belum berhasil diwujudkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan.
Baik, terima kasih. Untuk program reforma agraria, ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan. Sekarang sudah ada program PTSL, sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu, sebelum ada program ini, hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500.000 sertifikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Lalu, sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah, tanah-tanah ex-HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para misalnya pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain. Sekarang juga ada program One Map Policy. Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi ya adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah tercapture semua di database, ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah. Sekali lagi, reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan, dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi, sekali lagi, konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database-nya BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi kota lengkap, One Map Policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Gibran. Oke. Ditahan dulu, nanti akan ada waktu. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, ada waktunya. Dulu. Cukup ya? Bisa tenang? Kita lanjut dulu ya. Baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi Bapak, waktunya 1 menit dimulai dari saat berbicara. Terima kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada 2. Ada 3. 1 legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagus legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Kini kami akan lanjutkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini tidak sama dengan sertifikasi. Pemerintah sebetulnya sudah memiliki Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria. Sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah. Kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi, prinsip dasar distribusi tanah itu memang melekat dalam konstitusi kita, bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara, dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria, sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset, distribusi lahan, sehingga kita harus robah dan kita tunjukkan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera. Baik, waktunya habis. Mohon cukup tenang. Ya. Cukup. Nanti ada waktunya, kita lanjut dulu ya. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 3 dan 1, waktunya 1 menit. Silakan.
Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Tentunya untuk mengakselerasi proses redistribusi tanah, ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Jadi ada sertifikasi hakim-hakim selama 40 jam diberikan pengetahuan tentang masalah-masalah tanah. Jadi sehingga ke depan bisa mempercepat dan mengakselerasi proses redistribusi tanah, terutama tanah-tanah yang masih bermasalah ataupun tanah-tanah ex-HGU yang masih bermasalah juga. Jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertanahan ini akan bisa diselesaikan karena sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR. Dan ke depan fungsi dari bank tanah akan kita optimalkan sekali lagi. Jadi permasalahannya kita selesaikan di pengadilan, masuk ke bank tanah, lalu direstribusi ulang ke para masyarakat adat setempat atau pengusaha-pengusaha lokal. Baik, waktunya habis. Saatnya kita berikan apresiasi, silakan untuk ketiga calon wakil presiden kita. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Ini tadi yang belum kebagian ini Mbak Tatak nih. Karena apa tadi mungkin bisa dielaborasi terkait dengan Mbak Irma tadi, bahwa ini kan food estate kan leading stock-nya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Kebetulan yang jabat dari partai di 01. Okay. Jawabnya gimana Mbak itu, Ya. Mbak? Ya, jadi memang menterinya adalah dari Menteri Nasdem yang kebetulan juga masih di dalam koalisi. Ya. Sampai sekarang juga masih menyatakan diri sebagai koalisi. Ya. Tapi kan bagaimanapun juga namanya menteri adalah pembantu presiden. Ya. Sehingga yang menjadi lead adalah presiden atau kebijakan presiden. Dan jangan lupa bahwa untuk food estate di Kalimantan Tengah itu adalah yang diberi tugas khusus adalah Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya. Dan kemudian yang menyelenggarakan dari food estate itu sendiri juga adalah PT Agrinas, yang mana di dalamnya itu juga Pak Prabowo, sehingga gagal atau berhasilnya food estate itu amat sangat tergantung pada Pak Prabowo di situ. Dan PT yang ditunjuk. Dan PT yang ditunjuk yang kebetulan juga berisi banyak kroni-kroni Pak Prabowo di situ, kan gitu. Sehingga di sini kita melihat bahwa pasangan Amin ya dalam pemerintahan yang baru ini kan menggaungkan isu atau jargon perubahan, di mana melihat bahwa food estate ini bukan merupakan solusi atas ketahanan pangan. Jadi kita lebih berfokus pada intensifikasi dan pemanfaatan lahan yang terbengkelai dengan reforma agraria sehingga masyarakat dan petani ini bisa lebih berdaya. Jadi begitu. Kalau Oke. Tadi Mbak Sekar sempat memberi catatan penting bahwa food estate itu dilaksanakan sebelum adanya AMDAL selesai. Jadi AMDALnya menyusul lah kira-kira gitu. Betul. Nah, apa yang sebenarnya Mbak Sekar ketahui soal itu? Sebenarnya itu jadi hal yang kemudian sedang dinormalisasi oleh Presiden Jokowi dalam proyek PSN. Ini terjadi hampir di semua proyek PSN. Itu termasuk IKN? Nggak. Termasuk IKN, walaupun IKN kemudian punya undang-undang sendiri ya. Tapi ada satu perpres yang dikeluarkan yang kemudian itu memang mengizinkan pembangunan itu dilakukan ketika AMDAL-nya belum selesai. Dan itu sebenarnya adalah akar banyak sekali masalah karena AMDAL itu sangat penting. Mengingat kita mau bisa lihat daya dukung lingkungannya bisa atau tidak menjalankan proyek itu adalah lihat AMDAL-nya. Masyarakat dilibatkan atau tidak, yaitu penyusunan AMDAL. Nah, masalahnya hari ini AMDAL itu dilompati, itu ada diskresi lewat aturan di PSN dan kemudian lewat Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang ini kemudian kita tahu siapa yang bersalah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini dipercepat prosesnya. Dalam proses AMDAL dipercepat, tentu saja ada banyak hal yang dipotong. Dan ketika ini dipotong, maka partisipasi publiknya berkurang. Dan kita kemudian tidak akan mendapatkan gambaran yang komprehensif lagi soal daya dukung dan daya
tampung lingkungan. Padahal tadi sebenarnya saya sangat senang sekali karena kata krisis iklim sudah dikeluarkan. Dalam konteks krisis iklim harusnya malah AMDAL itu ditambahi soal daya tahan ketika krisis iklim. Jadi perhitungan apakah si proyek nanti visibilitasnya bisa dilakukan atau tidak dalam kondisi krisis iklim itu harusnya masuk dalam AMDAL. Nah itu yang selama ini tidak dielaborasi dan tidak dilakukan dengan baik. Dan ini menjadi titik yang menurut saya kritis ya. Di mana hari ini para calon wakil presiden itu membicarakan soal izin-izin, tapi kemudian tadi IUP disebut gitu ya. Tapi kan IUP itu hanya satu dari berbagai izin yang lainnya gitu. Dan kemudian ada selain tadi disebutkan juga ada oke, kita bersedia untuk mencabut IUP gitu. Setelah mencabut IUP lantas apa? Kalau mencabut IUP dan terus sama kemudian diberikan ulang, itu kan sama aja gitu. Nggak ada kemudian titik di mana, oh mana nih titik di mana kita punya batas. Mana yang masih boleh dilakukan dan mana yang tidak. Dan dalam konteks ini saya rasa lingkungan Indonesia, lingkungan hidup Indonesia, alam Indonesia, ekologi Indonesia membutuhkan itu. Membutuhkan pemimpin yang tahu batas. Mana yang boleh dikelola dan mana yang tidak. Dan mana batas di mana masyarakat mau dan tidak. Tidak memaksakan itu. Dan kemudian terus-menerus ketagihan terhadap ekstraktif yang kemudian tidak membawa, tentu saja ya, tidak akan mengentaskan kita kepada ke ekonomi yang lebih bagus. Tadi sebenarnya ada pembicaraan menarik ketika udah ada green jobs gitu ya. Saya rasa tadi angkanya Gibran 5 juta, data kami dari Greenpeace tuh kita bisa lebih dari itu, 9 juta. Itu kita bisa ciptakan green job. Asal ini konsisten ya. Kita harus lepas dari energi fosil. Kita harus punya peta jalan yang jelas kapan kita pensiun batu bara dan kapan kita menyelesaikan itu. Dan berikutnya, kalau kita bicara EBT kita harus hati-hati. Teman-teman, ini kita baru aja, masih aja diingat di kepala saya. Ketika program 35% itu B35 dilakukan, itu kita krisis minyak goreng. Apakah kemudian nanti kita B40 akan krisis lagi? Questionable sekarang. Karena ketika kita menambah biodiesel, penciptaan sawit yang dipikirkan oleh pemerintah. Lahannya di mana? Selanjutnya, bioetanol. Bioetanol itu adalah tanaman pangan. Berarti kita harus menciptakan pangan lagi. Dan dalam konteks itu, kita perlu lihat yang kita ciptakan singkong di food estate aja itu nggak jadi dan sekarang diganti jagung. Solusi? Saya rasa itu bukan, itu masih solusi palsu. Udah memulai. Balik lagi ya Mas ya, karena kita udah masuk segmen 4 nih, kita bakal dengar pertanyaan-pertanyaan. Jual beli. Ya. Kita saksikan sama-sama kembali Tribuners dari debat Cawapres peserta Pilpres 2024. Terima kasih. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Dan untuk itu, kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju ke podium masing-masing. Silakan. Baik, Bapak-bapak, cukup. Ini adalah segmen tanya jawab. Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium.
Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak Muhaimin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit. Apakah akan dipergunakan? 17 detik? Cukup. 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup Pak Muhaimin, baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Bapak di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit.
Kami persilakan. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup? Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya. Inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada 1 yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau.
Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi saling tanya jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, Pak Muhaimin, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Muhaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014, seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace? Waktunya habis. Selesai. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud, tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Di mana kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi. Prinsipnya satu, keadilan.
Keadilan ekologi harus nomor satu. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan dengan baik. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan sosial. Nggak dijalankan sama sekali karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya, kemudian undang-undang juga banyak. Sekali lagi, komitmen dan kemauan sungguh serta tidak abai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya, insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan, komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha. Waktunya masih cukup, Pak Muhaimin. Baik. Kini kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Baik. Mulai dari saat berbicara, silakan. Pak Muhaimin, ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca vonis itu dan mengetokkan palunya. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga udah pernah tuh membuat putusan Mahkamah Konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Waktunya habis. Kami persilakan kembali Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan 2. 1, bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah ini yang tidak pernah dilakukan. Dibiarkan aset itu liar, bahkan ada orang yang menguasai 500.000, sementara petani gurum kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurum yang hanya punya tanah setengah hektar. Itu dari segi soal pertanahan. Nah apalagi jasa para pemangku adat, masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini menjaga hutan, menjaga lingkungan kita, tetapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara. Rempang misalnya, itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, oke. Kalau begitu, sesi tanya jawab untuk segmen ini sudah habis. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita. Hadirin sekalian, kita akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya ketiga calon wakil presiden akan kembali melakukan tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami. Seru Tribuners dan kondisinya semakin memanas ya Mas Feb ya. Jadi kita mau minta mungkin awalannya nih ke kubunya Pak Mahfud dulu kali ya Mas. Atau ya? ke Mbak Sekar dulu. Boleh. Sebagai aktivis, apa sih yang dimaksud inflasi hijau itu? Nah, ini penting ini. Karena ini baru Mbak Sandra yang nggak jawab. mau dijawab. Ya kan? Karena Pak Mahfud nggak mau jawab. Mbak Sekar dulu. Sederhananya, inflasi hijau itu adalah inflasi yang terjadi ketika suatu kebijakan yang pro lingkungan itu dilakukan. Jadi misalnya kebijakan pro lingkungan itu kan banyak. Kalau di pro lingkungan misalnya kita tiba-tiba melarang deforestasi di Indonesia total, itu kan pasti ada efek ekonominya. Nah itu yang disebut dengan inflasi hijau. Kurang lebih seperti Jadi itu. Jadi kira-kira ketika Pak Mahfud jawab tadi, itu jawab pertanyaan nggak sih? Jawab, di sektor sampah. Kemudian contohnya Mas Gibran tadi, itu adalah sektor pertanian yang terjadi di Prancis. Walaupun sebenarnya saya rasa dua-duanya kurang ngerti ya, masih bingung sebenarnya. Dan sebenarnya dibandingkan bicara hal-hal yang
belum pernah terjadi di Indonesia misalnya. Pertanyaannya tentu saja bisa dipilih yang lebih praktikal. Karena banyak sekali tadi yang belum dibahas menurut saya. Banyak sekali misalnya bagian soal energi itu belum banyak dikelola gitu. Termasuk transisi energinya seperti apa itu kan belum ya. Kapan kita harus pensiun batu bara tadi sama sekali nggak disebut. Nah ini sebenarnya yang saya rasa aduh sayang banget harusnya dibahas tadi. Mbak Sandra gimana tuh? Nah, terkait dengan sikap Pak Mahfud tadi bahwa nggak mau jawab karena pertanyaannya nggak bener gitu terkait dengan kasus yang ada di Prancis tadi seperti yang ditanyakan. Kalau saya pertama saya juga barusan cek ya apa itu green inflation dan saya menangkap apa yang dijawab Pak Mahfud sebenarnya sudah cukup nyambung. Kalau menurut saya tadi Pak Mahfud agak lebih responnya Pak Gibran yang menganggap Pak Mahfud tidak menjawab. Karena menurut saya itu juga ngawur. Udah jelas Pak Mahfud menjawab sesuai kerangka bahwa tidak terlalu tajam mungkin seperti yang dibilang Mbak Sekar tadi ya. Tetapi beliau menjawab dan jawabannya itu nyambung. Ini saya juga lagi cek di beberapa WA group. Kawan-kawan lingkungan, kawan masyarakat adat bilang bahwa Pak Mahfud itu jawabannya sudah nyambung. Langsung dicek tadi ya? Iya. Ya. Dan saya rasa itu adalah respon Pak Mahfud terhadap Pak Gibran yang nggak sopan. Lebih ke sana sebagai orang tua ya kita bisa melihat ya. Tapi poinnya aja kita juga senang ada pertanyaan kritis dan sudah dijawab tapi kemudian ditanggapi dengan cara yang nggak pas lah ya. Oke. Mbak Irma gimana? Mbak Irma tadi ini trik ini sebenarnya trik atau gimmick atau gimana? Ini saya pikir saya mesti mengkoreksi juga dua-dua baik Sekar maupun Sandra dan juga Pak Mahfud. Greenflation means the cost of the renewable energy technologies has suddenly increased, interrupting the downward trend observed over the past decades. Jadi harga dari teknologi untuk renewable energy, jadi masih dalam konteks kan lagi ngomong energi terbarukan. Jadi harga dari untuk membuat renewable energy ini naik, increase, terjadi inflasi sehingga cost untuk renewable energy ini menjadi mahal. Ya udah balik ke fosil lagi deh kalau gitu. Nah, itu yang disebut greenflation, bahwa itu it can happen. Kalau kita mau misalkan memakai teknologi, baterainya mahal, masih impor, ya kan orang sekarang kenapa nggak mau? Kita berlimpah kok tenaga surya, artinya masih mahal. Lebih baik pakai gas, rebus air, kompor gitu ya. Nah, artinya arah ke arah renewable energy itu bisa menjadi terpatahkan karena bisa ada increase of price terhadap teknologi terhadap renewable energy. Itu yang namanya greenflation, bukan green inflation. Greenflation. Jadi kita mau renewable energy, teknologinya mahal. Ya sudah pakai fosil aja lagi. Padahal harus dipaksakan ke arah itu, baik dengan membuat harga baterai tenaga surya solar panel menjadi lebih murah misalkan. Sehingga semua rumah di Indonesia bisa pakai solar panel. Tidak lagi terjadi greenflation. Nah, ini saya pikir dalam hal ini nggak tepat jawaban Pak Mahfud kok jadi pemulung gitu loh. Itu circle, artinya recycle dari sampah atau Madura terkenal dengan orang-orang Madura itu hebat sekali. Mereka bisa memulung kapal tua, jembatan yang rusak, atau besi-besi dimanapun yang sudah tidak berharga bisa menjadi berharga. Maksudnya itu adalah the recycle. That has nothing to do with the greenflation. So the greenflation means the cost of the renewable energy technologies had suddenly increased. Jadi intinya sebenarnya ketika kita bicara soal energi yang terbarukan, pasti terjadi kenaikan harga gitu ya. Bisa terjadi, sehingga mahal, nggak ekonomis lah ya. Dan itu bisa menjebak, karena gini, kita kan selalu dibuai dengan harga bensin atau harga listrik tidak usah pakai tenaga surya masih bisa lebih murah ketimbang pasang tenaga surya. Tetapi yang tidak terbayangkan ketika kita klik di rumah itu ada perjalanan yang panjang sekali. Dari batu bara diambil, lingkungan dirusak, lalu juga carbon footprint, carbon emission. Dari batu baranya dipindahkan dari Kalimantan ke Jawa,
dari Jawa kemudian diubah menjadi energi. Kita nggak pernah tahu bagaimana pentingnya renewable energy itu sampai kita bisa menerangkan kepada anak-anak dan kepada orang betapa panjangnya perjalanan lampu di rumah yang dinyalakan. Nah, tenaga surya itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Satu, harganya mahal. Karena dia harus ada investasi di depan. Walaupun nantinya tidak usah bayar listrik. Namun, itu hanya bisa kalau Bapak pasang di Palmerah ya tenaga suryanya untuk Palmerah, nggak bisa disalurkan ke mana-mana. Jadi ada tapi ini sudah mulai loh Bu. Ada down-nya gitu loh. Jadi jawaban Pak Mahfud itu tidak nyambung sama sekali dengan nanti habis ini Bu ya, Bu Sandra ya. Kita dengarkan dulu. Habis ini Bu Sandra. Di segmen kelima ini kita akan melanjutkan tanya jawab antar calon wakil presiden, dan di segmen ini calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kembali kami ingatkan pula untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Bapak-bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Baik, kami persilakan sekarang calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini.
Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Gibran. Baik, kami lanjutkan. Mohon tenang dulu Bapak, Ibu. Cukup Bapak-Bapak. Bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Anda 1 menit Bapak, silakan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan. Waktunya habis Bapak Muhaimin. Terima kasih. Tanya jawab akan kita lanjutkan, dan berikutnya calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya jawab. Untuk itu kami persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk mengajukan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pak Mahfud, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini. Ya. Baik. Cukup. Ini kami persilakan Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke,
masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino, Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia, Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial, ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu, Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang, Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu, Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya, Pak. Waktunya habis. Terima kasih. Cukup. Bapak Ibu cukup. Baik, kita lanjutkan dulu. Saatnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit saat Bapak berbicara. Silakan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini, catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini? Baik. Selanjutnya kami persilakan cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Waktunya 1 menit, Pak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu, Pak. Cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis, Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Cukup. Mohon kerjasamanya. Baik. Hadirin sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, dan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Bapak Muhaimin, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Prof. Mahfud yang saya hormati, calon wakil presiden, bahwa kita saksikan hari ini
9 tahun terakhir ini ya, kerusakan iklim, lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kemudian bencana ekologis, banjir, longsor, dan berbagai keadaan sulit lainnya terjadi. Ini bukan main-main, ini serius. Nah, kalau mau jujur, kiamat makin dekat ini. Kok dianggap biasa-biasa saja, gimana Pak Mahfud? Karena itu saya ingin menyampaikan data-data penting nih, catatan saya ini. Konflik agraria semakin banyak dan tidak diatasi. Petani kita semakin kurang memiliki hak atas akses lahan. Bahkan banyak yang masih 17 juta di bawah setengah hektar. Ini bukan soal nakut-nakuti, ini fakta yang harus kita atasi. Bagaimana menurut Pak Mahfud? Apakah ini kesalahan visi atau kesalahan kepemimpinan? Baik, masih ada waktu? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Ya, data yang disampaikan Pak Mohaimin tadi sudah saya sampaikan di dalam opening speech. Bahwa konflik agraria, Pak, di kantor Polhukam saja, itu sekarang 2.587 untuk ini. Apa? Untuk masalah Polhukam saja, belum yang laporan ke polisi, belum yang laporan ke BPN dan sebagainya, itu bisa puluhan ribu. Artinya data itu saya benarkan dan sudah saya katakan lebih dulu, sejak tadi. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kita mau menyelesaikan itu? Begini, dulu di zaman Bung Karno, itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa tanah-tanah milik masyarakat adat itu supaya diberikan ke masyarakat adat. Nah, pada waktu itu pemerintah itu mempunyai Inspektorat Jenderal Agraria. Inspektorat Jenderal Agraria ini mengeluarkan KINAK namanya, Keputusan Inspektur Agraria, yang menyatakan bahwa tanah adat milik si A si B diberikan kepada masyarakat adat, kepada pemilik masing-masing. Nah, tetapi sesudah zaman Orde Baru muncul BPN, sehingga dikatakan bahwa yang disebut sebagai produk KINAK itu bukan bernilai sertifikat, sehingga menjadi mentah lagi, Pak, persoalannya. Jadi tumpang tindih sertifikat. Pada saat KINAK itu dikeluarkan, itu secara hukum sah. Tapi begitu ada Orde Baru, itu harus bentuk sertifikat dari BPN. Terjadi tumpang tindih, terjadi kasus rempang, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya ini harus dibuat kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan ini. Selesai. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Mohaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reforma agraria. Salah satunya birokrasi kita, kesungguhan politik kita, kemauan kepemimpinan. Di bawah presiden harusnya ada satu kelembagaan yang bisa mengelola reforma agraria dengan sangat sungguh-sungguh, tidak dibiarkan terus-menerus. Yang pertama soal reforma agraria, yang kedua soal lingkungan, bencana ekologis di mana-mana. Saya tidak menyalahkan siapapun ya, ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama dengan baik-baik, bahwa kita sedang mengalami ancaman bahaya lingkungan dan krisis iklim yang sangat mengerikan. Panas global yang masuk kepada bagian dari mengakibatkan petani kita gagal panen, gagal tanam dan seterusnya menjadi masalah. Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapapun untuk kita sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Tobat ekologis penting untuk masa depan kita. Baik, Pak Mohaimin, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespons tanggapan dari Bapak Mohaimin. Waktu Bapak 1 menit, dimulai saat Bapak berbicara. Setuju, karena yang diusulkan Pak Mohaimin tentang lembaga reforma agraria itu memang menjadi salah satu bagian dari misi kami pada tahun ini. Jadi kami punya tim reformasi hukum nasional yang melibatkan pakar dari berbagai kampus. Kesimpulannya, masalah agraria ini harus ada sebuah badan khusus.
yang nanti menangani. Misalnya begini, ada sekian ribu kasus, ini yang berat dikategorikan 3 misalnya. Kita katakan, yang kategori 1 harus selesai dalam 6 bulan, kategori 2 selesai 6 bulan, kategori 3 selesai dalam 6 bulan. Lalu kita mulai lagi menata kehidupan kita di bidang pertanahan. Sehingga tadi proses deeding atau kesepakatan untuk kinak dan sertifikat tanah itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahfud. Baik, silakan berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang telah menjalani sesi tanya jawab. Hadirin dan pemirsa, usai jeda tadi mau menyampaikan sesuatu. Iya, pendek aja. Ya. Jadi tadi terkesan ada salah tangkap istilah dari greenflation dan green inflation. Itu kan 2 istilah yang berbeda. Pak Mahfud menjawabnya green inflation dan itu tidak dikoreksi oleh Pak Gibran. Jadi seolah-olah connect. Bu Irma menjelaskan green fashion sebagaimana mestinya. Tapi saya rasa ini ada persoalan spelling. Ya, jadi saya rasa ini nggak usah diperdebatkan lagi. Tetapi ini 2 hal yang berbeda. Dan kalau kita ngomong debat, ini sudah disampaikan dalam debat sebelumnya bahwa debat itu adalah harusnya sesuatu yang dipahami bersama, untuk dikritisi bersama, digali bersama, bukan melempar pertanyaan-pertanyaan yang memang orang umum. Lah kita aja harus nyari di Google gitu. Untuk ada Mbak Google ya. Iya. Orang aku ngintip, Kak Irma juga buka Google tadi aku lihat. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya greenflation itu enggak, saya rasa kita nggak usah. Ini topiknya udah menarik lagi yang lain soalnya. Karena energi baru terbarukan itu kita akan mentok terhadap itu. Bahwa ini mahal nih, ya udahlah pakai bensin aja. Ini mahal nih, ya udah pakai batu bara aja. Karena batu bara masih mudah. Kita nggak berbeda pendapat soal itu. Selama ini kalau kita ngomong PLTS, rumah tangga itu banyak yang teriak-teriak komplain ke PLN karena PLN yang memonopoli listrik kita. Kita tuh mau pasang PLTS di rumah tuh dipersulit dan itu faktanya banyak, bahkan itu sampai ada petisinya. Gitu. Jadi kita closing segitu ya, karena kalau perbedaan pemahaman ya. Iya, bukan perbedaan istilah. Bukan beda pemahaman. Beda istilah. Dan saya rasa kalau dengan Bu Irma nggak ada soal. Yang persoalan Gibran itu. Baik. Salah Jadi kayak Mbak Tata gini, Mbak, tadi kan disebutkan ini apa benar sih timnya 01 ini anti nikel itu tadi, seperti yang sering disebut-sebut Pak Tom Lembong 2 atau 3 kali. Gimana Mbak Tata? Ya, jadi yang ingin digarisbawahi itu sebenarnya adalah bahwa kita itu perlu tobat. Tadi Caimin mengatakan tobat ekologis. Artinya sebesar-besarnya kita, sebisa-bisanya kita itu mengurangi kerusakan lingkungan. Jadi kalau Pak Tom Lembong tadi nyebut apa tadi? LFP baterai, tadi saya juga googling ya, itu kan non nikel, ya kan? Nah, itu ingin mengatakan bahwa kalaupun misalnya ini jangan terlalu ugal-ugalan untuk mengeksploitasi nikel sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengakibatkan masyarakat di sana jadi miskin, ya. Kemudian juga apalagi yang dimaksud dengan hilirisasi nikel di Morowali itu juga tidak tuntas, tidak sampai ke menjadi sendok, menjadi mobil gitu loh, ya. Sehingga itu dampaknya itu tidak terlalu banyak untuk ekonomi Indonesia gitu loh. Nah, jadi yang ingin dimaksud oleh Tom Lembong itu mengatakan bahwa jangan terlalu ugal-ugalan, jangan terlalu mendewa-dewakan hilirisasi nikel gitu ya maksudnya. Karena di dunia ini juga banyak alternatif gitu loh, sehingga kita perlu yang pembangunan yang lebih melestarikan lingkungan gitu. Sebenarnya yang Mbak Sekar, kalau Anda pahami bioregional itu apa sih ya? Tadi sempat dimunculin istilah ini oleh Pak Muhaimin Iskandar.
Bioregional itu maksudnya kalau saya memahaminya itu bagian dari biosfer ya. Biosfer itu kan satu kesatuan gitu. Jadi mungkin dia mau menganggap bahwa satu kesatuan biologis gitu. Nah, dalam cerita ini sebenarnya tadi kayak pertanyaan itu dari Pak Muhaimin. Pak Muhaimin kepada Gibran. Ya, bagaimana strategi Anda dalam menerapkan bioregional? Ya, terus kemudian dijawabnya adalah anti Jawa sentris. Ya, sebenarnya bukan cuma anti Jawa sentris is a thing, tapi memberikan contoh IKN juga kurang wise di sini dalam titik ini ya. Karena IKN apakah dia juga memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di Jakarta? Kalau bioregional kan berarti ada bioregional Jakarta juga yang harus diselesaikan. Dan itu tidak. Kalau kita bicara IKN, deforestasi salah satu angka yang kami kritisi, tapi selain deforestasi, yang berbahaya adalah IKN kita itu masih menggunakan sumber energi batu bara. Di mana kita tahu bahwa itu akan menambah lagi pertambangan batu bara di kita. Dengan demikian energinya kotor, emisinya besar. Emisi karbonnya. Terus apa yang dicita-citakan sebagai kota IKN yang ramah lingkungan tuh di sebelah mana gitu. Itu kan menjadi satu yang dipertanyakan. Jadi ada grand design yang nggak cocok dengan actionnya gitu. Ya, itu ya Mbak ya. Tapi mungkin boleh saya sedikit share. Itu saya agak bingung memang disebut bioregion karena sebenarnya konsepnya bioregion. Bioregion itu adalah konsep dalam ekosistem, ecological knowledge, di mana ada pembagian berdasarkan kondisi biologis yang sering berkembang jadi ekologis. Indonesia tuh 7 bioregion. Menurut pakar, menurut pakar lingkungan. Seingat saya Pak Haryadi yang juga mengenalkan itu, karena itu dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dulu sempat mau didorong masuk. Bioregion itulah kemudian harusnya menjadi dasar penyusunan yang namanya kajian lingkungan hidup strategis. Jadi disesuaikan dengan regional masing-masing gitu? Iya, jadi misalnya kalau di Indonesia Sumatera is one bioregion, ya. Jadi Kalimantan satu bioregion, Borneo sebenarnya. Borneo, Jawa Bali, NTB itu jadi satu, jadi Sunda Lesser ya. Kemudian Maluku Papua, Sulawesi sendiri, karena kita punya garis walase kan. Nah, jadi itu yang membedakan. Kita nggak bisa menyamakan misalnya ini untuk IKN itu satu bioregion se-Borneo. Pembangunan IKN akan berdampak pada Borneo Utara, Kalimantan Timur, ya. Jadi itu bioregion. Nah, tadi saya nggak gitu nangkep pertanyaan Pak Muhaimin ya terkait itu, dan tapi kayaknya jawabannya juga nggak nyambung memang. Ya. Oke. Mas Feb, kita mau ini segmen closing terakhir. statement ya. Iya, ada Oke, closing kita saksikan statement dari bareng-bareng. 3 cawapres. Kita saksikan sama-sama yang Tribuners ya. Baik. Baik, kita akan langsung memulai closing statement atau pernyataan penutup dari para calon wakil presiden. Kami informasikan kembali dalam penyampaian closing statement atau pernyataan penutup untuk tetap berada di podium. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita diperdebatkan ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Dhaharul Fasadu fil Barri wal Bahr. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit GAD yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di desa
di daerahku terjadi bencana, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan, pesan kepada kawan. Saudara, kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tasarruful imam ala rakyah manutun bil maslahah. Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan bagi calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menyampaikan pernyataan penutup. Pak Muhaimin, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan zuharul fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimpangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Baik, kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu
senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup atau lanjut? Cukup. Mas Gibran. Baik. Terima kasih. Silakan hadirin, saatnya kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon kesediaan para calon wakil presiden untuk tetap berada di atas panggung, disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang ketua, anggota, dan sekjen KPU RI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, kita sudah mendengarkan tadi luar biasa selama 2 jam lebih. Mbak Sekar, saya kepingin Anda memberikan catatan-catatan ini sebagai independen terkait dengan apa saja yang sudah disampaikan oleh 3 calon wakil presiden ini. Silakan Mbak Sekar. Sebenarnya kalau dari ketiganya, saya tuh sebenarnya berharap tadi akan ada sebuah strategi yang komprehensif gitu. Soal bagaimana mengatasi bumi kita yang akan mendidih ini, gitu, yang sudah mendidih bahkan, itu katanya Sekjen PBB Antonio Guterres. Nah, masalahnya itu belum keluar secara jelas gitu, dan masih banyak sekali tadi kata-kata dan juga pilihan-pilihan yang tentu saja sangat mengecewakan karena masih tergantung dengan ekstraktif gitu, dan masih dipikirnya bahwa ketika kita bergantung dengan tambang-tambang itu atau pembukaan lahan sebesar-besarnya, kita akan langsung bisa terentaskan gitu ya dari kemiskinan. Padahal kan tentu saja itu ada dampak lingkungan, dan selain dampak lingkungan sebenarnya ada cerita bahwa kita itu karena krisis iklim, ini catatan Bappenas ya, Mas Feby dan teman-teman, itu setidaknya dari tahun 2020 sampai 2024 kita itu rugi sekitar 544 triliun rupiah hanya karena menangani bencana ekologis akibat krisis iklim. Permasalahannya tadi nggak ada yang ngomongin secara spesifik tuh, gimana caranya kita bisa menangani bencana ekologis karena krisis iklim itu. Obat ekologi itu tadi. Nah, ada pertobatan, tapi kemudian sebenarnya setelah bertobat terus ngapain gitu ya? Kalau bertobat itu kan kepada Tuhan yang Maha Esa yang kita laporannya ya, belum sampai membuat peraturan, belum pakai kebijakan. Nah, itu sebenarnya harusnya dijabarkan ulang lagi seperti apa sebenarnya yang disebut misalnya lebih dengan detail dan lebih spesifik lagi ya. Betul, omongan soal bagaimana menangani bencana ekologis belum keluar, dan sedihnya lagi adalah masih banyak tergantung sama ekstraktif, dan berikutnya adalah RUU masyarakat adat. Itu suatu hal yang menyenangkan buat saya hari ini, saya bisa dengar itu ada. Dan gitu. ada janji bahwa mempercepat itu ya. Betul. Permasalahannya itu udah bertahun-tahun ada di sana. Dan sampai hari ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saking bosennya. Karena RUU itu mangkrak di DPR. Nah, sebenarnya ketakutan saya adalah ini lip sync aja, karena sebenarnya tanpa lip sync atau lip service dan lip sync karena dia kayak cuma pakai suara-suara petani, suara-suara rakyat yang sebenarnya nggak begitu dipakai gitu ya. Nah, yang sebenarnya ditunggu adalah bagaimana kita berhenti dari pola pembangunan yang ugal-ugalan tadi gitu. Dengan cara apa? Dengan cara apa sih yang mau kita lakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Gitu ya. Begitu, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah oli
yang kemudian selama ini melumas gitu ya, jadi pelumas pembangunan yang seradakan tadi gitu. Nah ini kemudian tadi nggak disinggung. Sebenarnya saya penasaran banget kenapa nggak disinggung. Undang-undang Cipta Kerja sama sekali nggak disinggung ya. Betul. Dan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang memberi alas bagaimana negara sedih banyak mencaplok tanah-tanah masyarakat adat gitu. Takutan saya adalah nanti ada perlindungan masyarakat adatnya, tapi pembangunannya masih sama aja. Dan ini tidak kemudian menyelesaikan masalah, tanpa malah menambah masalah lagi. Oke, itu ya catatannya ya, luar biasa Mbak Sekar ya. Sekarang Mbak Sandra dulu nih, catatan dari terutama dari sudut pandang bagaimana 03 akan berkomitmen terhadap ekologi dan tanah atau agraria ini Mbak. Makasih Mas. Pertama begini, saya ingin mengomentari dulu bahwa debat seperti ini membantu kita memang untuk mendapat beberapa kata kunci. Tapi metode debat seperti ini tidak memungkinkan ada diskusi yang mendalam. Jadi apa yang diharapkan Mbak Sekar memang nggak mungkin kita dapat dengan metode debat yang seperti sekarang. 1 menit. Jadi saya berharap teman-teman pemirsa juga kawan-kawan di sini membaca dengan baik visi misi dan juga penjelasan. Kalau untuk Ganjar Mahfud ada dokumen yang namanya penjelasan visi misi, jadi lebih detail. Dan di situ apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi sebenarnya bisa dibaca, ditemukan. Misalnya komitmen untuk menghormati, meningkatkan pemenuhan hak masyarakat adat. Itu ada dalam dokumen visi. Itu nanti betul-betul mau dilakukan nggak itu? Iya dong. Mempercepat RUU. RUU itu ada jelas dalam penjelasan percepatan penyusunan RUU masyarakat adat. Soal konflik, penyelesaian konflik agraria itu ada dalam penjelasan bahwa pemerintah akan membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria, termasuk konflik agraria di wilayah IKN dan lain-lain. Kemudian ada tambahan yang memang cukup baru yang disampaikan Pak Mahfud dan saya yakin itu akan dijalankan adalah KTP untuk masyarakat adat yang ada di kawasan hutan. Karena kita punya jutaan masyarakat adat yang tidak punya KTP, yang terhalang karena adanya kebijakan bahwa mereka yang desanya ada dalam kawasan hutan tidak bisa memproses KTP. Jadi itu memang terjadi. Padahal desa-desa itu udah ada sebelum kawasan hutan ditetapkan. Beda ya, kawasan hutan bukan hutan ya. Belum tentu hutan. Kota Palangkaraya itu kawasan hutan. Tapi karena dia di kota, dia diproses bisa lebih cepat. Tapi mereka yang di pelosok-pelosok, orang rimba misalnya, itu banyak yang nggak punya KTP. Bagaimana mereka bisa menikmati hak-hak dasarnya? Nah, jadi kembali apa yang disampaikan Pak Mahfud memang hanya beberapa kata kunci yang sebenarnya sebagian besar itu sudah ada dalam dokumen visi misi kami. Oke. Terima kasih. Mbak Irma, ini kata kunci dari Cawapres 02 adalah hilirisasi. Ya kan? Artinya tadi sebenarnya hilirisasi ada catatannya, jangan ugal-ugalan. Sebenarnya apa sih yang menjadi kata kunci hilirisasi? Pak Prabowo kemarin di Kadin hilirisasi, sekarang Pak Gibran hilirisasi. Mau dielaborasi Mbak Irma? Kita punya kekayaan yang luar biasa sebetulnya ya kan. Kalau seandainya bisa dijalankan hilirisasi dari sisi bukan hanya energi, SDA tetapi juga pertanian, maka kita ini tidak mustahil akan menjadi negara yang gemah ripah loh, Cinawi atau dari mulai sekarang kalau kita mau bicara bahan pangan saja ya, tadi kan masih dikatakan karena masih ada impor ya, itu ada perubahan iklim, ada El Nino, lalu juga ada penyusutan di mana di Jawa yang selama ini menjadi lumbung, terjadi peralihan dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pemukiman ataupun juga bisnis. Itu di Jawa Bali kita melihat bahwa sawah-sawah mulai punah karena lebih mahal kalau dijadikan villa, dan itu fenomena yang terjadi setelah beberapa dekade ya, bukan hanya zaman Pak Jokowi saja, tetapi dari sebelumnya. Nah, hal inilah yang mesti diantisipasi dari hilirisasi pangan, hilirisasi energi, hilirisasi bukan hanya nikel saja, tetapi juga bahan-bahan yang di ekspor mentah-mentah itu tidak boleh lagi. Artinya itu harus dilanjutkan. Lalu ada pertanyaan, yang namanya hilirisasi digital itu apa sih? Ya kan? Hilirisasi digital artinya kita ini mau digitalisasi, ya.
bahwa kita harus bisa menciptakan sendiri juga satelitnya, pemancarnya, hal-hal yang diperlukan untuk membuat orang-orang di seluruh Indonesia ini mendapatkan akses terhadap digital. Karena itu menjadi penting. Kita mau digital, tapi kita bikin ini aja belum bisa, ya kan? Itu yang harus dilihat supaya kita tidak menjadi negara pengimpor saja. Kita bisa memproduksi sendiri komputer kita dari mulai software, hardware, sehingga kita bisa lebih mandiri dari sisi pangan, dari sisi energi, ataupun dari sisi yang tadi dibilang digitalisasi. Lalu soal bagaimana kita melihat tadi pesan dari Mas Gibran adalah kita ini harus optimis dong. Karena kan sudah terlihat angka-angka juga bertambah. Kalau tadi dibilang, oh ya mining juga masih banyak yang pekerjaannya dari asing gitu. Saya lihat datanya dari ESDM. Jadi yang asing itu hanya 0,67% ternyata dari seluruh pekerja tambang. Iya, jadi kalau saya bilang ada hal-hal yang di Kementerian Ketenagakerjaan ini ya, kalau Ketenagakerjaan ini paruh pertama ada semester pertama 2023 73.000 tenaga kerja asing ya kan. Sementara tenaga kerja komuter itu 2023 ada 7,38 juta orang, artinya 1% atau less than 1%. Nah, hal-hal seperti ini nih jangan di-magnify. Karena seolah-olah masalahnya ada pada 1% itu. Tetapi kan ada 99% yang bekerja dengan baik dan diserap. Itu juga satu. Lalu kedua, soal desa. Tadi kan Paslon 01 mengatakan akan beri 5 miliar gitu. Apakah akan selesai permasalahan kalau hanya dengan diberi 5 miliar? Ada akses terhadap informasi, itu tadi digitalisasi yang penting. Kita masih ingat, seandainya BTS tidak dikorupsi, maka seluruh desa-desa di pelosok mungkin hari ini sudah bisa mendapatkan akses terhadap informasi. Artinya petani bisa tahu harga informasi, tidak perlu ada tengkulak lagi. Orang-orang di desa bisa bersekolah melalui universitas terbuka, tidak perlu harus pergi ke kota-kota besar. Akses terhadap informasi ini adalah menurut Paslon 02 kunci dari kemajuan negeri ini. Apabila kita yang di kota dengan yang di desa bisa mendapatkan akses informasi yang sama. Sayangnya itu belum terjadi, ya kan? Seandainya BTS itu bisa dilaksanakan, maka seluruh pelosok-pelosok di seluruh negeri ini akan bisa mendapatkan akses terhadap informasi. Jadi itu yang harus diperbaiki. Selain ada juga intensifikasi, ekstensifikasi, lalu juga ada millennial smart farming, bagaimana milenial itu diajak untuk lebih ingin untuk menjadi petani, bukan dengan cara petani tradisional ya. Tadi itu bisa pakai laboratorium, ini pH-nya apa, sehingga tidak gagal. Bahwa ini bagaimana tanah ini cocok untuk apa, adalah teknologi yang diimplementasi ke sana, sehingga petani milenial ini yang nanti akan berperan sampai ke 2025 untuk ke swasembada pangan. Jadi bukan hanya lumbung pangan saja, banyak hal-hal lain yang juga secara komprehensif harus dilakukan. Dan menurut saya akses terhadap informasi itu penting sekali, Mas Feby. Karena bagaimana distribusi terhadap informasi itu menentukan harga. Orang yang di desa itu cabainya mungkin harganya 15.000, tapi sampai di Jakarta kan sudah menjadi 6 atau 5 kali lipat, ya kan? Karena dia tidak tahu. Kalau dia punya akses, maka dia bisa jual kain tenunnya, hasil kebunnya dengan harga yang pasti. Itu yang ingin dibuka selebar-lebarnya oleh Paslon 02. Gitu ya? Bahwa ada digitalisasi yang merata sehingga anak-anak muda, petani-petani milenial bisa melakukan yang dikatakan smart farming itu. Gitu, Mas. Untuk Mbak Tatak nih, kata kunci dari Pak Muhaimin adalah tobat ekologi, ya kan? Lalu kemudian yang catatan yang saya penting, hentikan program food estate. Saya ingin elaborasi dari Mbak Tatak mengenai tobat ekologi nih, yang jadi kata kunci. Silakan, Mbak. Ya, jadi yang ingin disampaikan oleh Pak Muhaimin itu adalah bahwa kita ini Indonesia memang memiliki kekayaan alam, tetapi sampai saat ini pemanfaatannya itu tidak bijak. Sehingga memunculkan banyak sekali masalah, konflik agraria, kerusakan lingkungan, kemiskinan masyarakat, terpinggirnya masyarakat adat, desa-desa juga tidak mandiri. Nah, itu yang dimaksud dengan
pertobatan ekologi itu adalah kita perlu memanfaatkan itu dengan lebih bijaksana sehingga mengurangi masalah-masalah lingkungan, masalah konflik agraria, masalah sosial, kemiskinan, dan itu tidak hanya cukup hanya dengan bertobat, tetapi menginginkan adanya tadi willingness, ya, ada keinginan yang kuat dari pemimpin yang visioner, yang kemudian melakukannya menjadi satu program-program yang teknokratis, yang diawasi. Nah, itu Pak Muhaimin dan ya tentunya Pak Anies, ya pasangan Amin, itu berjanji mereka akan memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan itu semua. Tadi itu bolak-balik disebut etika itu apa itu sebenarnya? Ya betul, jadi memang etika lingkungan etika lingkungan ya. Etika lingkungan. Salah satu mata kuliah. Etika lingkungan, etika sosial, etika juga sebagai seorang pemimpin, kan begitu? Ya kan. Jadi selalu dikatakan bahwa perubahan itu akan selalu berasal dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya itu menjalankan etika yang baik, ya, mengikuti aturan, ya, wise, ya, maka yang bawah itu pasti akan mengikuti. Nah, sehingga tadi banyak hal yang sekarang ini terjadi, ya, termasuk tadi yang ingin menghentikan food estate, itu kan juga karena ketidakpahaman akan etika lingkungan, ya, sehingga dibuka lahan sekian luas dan kemudian dikelola hanya oleh satu perusahaan, di mana di situ kan berarti ada masalah lingkungan, kerusakan hutan karena membuka lahan. Kemudian yang kedua juga ada masalah etika pengelolaannya. Saya mesti tanya ini karena ini misleading. Ya. Dikelola hanya satu perusahaan, itu perusahaan apa? Itu yang di Kalimantan Tengah itu tadi yang kita bicara apa? Itu kan yang PT Agrinas. Oke, PT Agrinas ini apakah ada datanya bahwa PT Agrinas ini ada dana yang masuk kepada Prabowo Subianto seperti yang tadi dikatakan? Oh tidak, kita sedang berbicara bahwa ini dikelola oleh satu corporate, ya, sehingga ini tidak adil kepada, kita tahu bahwa petani-petani itu 17 juta, 16 juta petani itu masih hanya memiliki kurang dari setengah hektar. Gini. Itu bukan apple to apple, enggak. Karena itu begini, itu paradigma saya kira. Mbak, kalau sebentar Mbak, itu misleading. Ini bagian dari saya dulu. Listen. Enggak, karena gini. Kalau sebentar. Enggak, masalahnya sebentar. Kalau ada orang punya 0,5 hektar, lalu ini kan gini, terus terang, Prabowo punya 500.000 hektar. Iya. Oke. Kan ingin mengatakan bahwa kok ada orang yang punya 500.000 hektar. Bukan. Ini, ada petani yang punya 0,5 hektar itu. Saja. Bukan itu. Jadi food estate ya, Mbak? Ya, perbedaan pengelolaan kan gitu. Kalau kita itu ingin lebih banyak. Nah, ini tuduhan karena disebut PT Agrinas disebut berkali-kali. Tolong berikan saya bukti bahwa ada penyalahgunaan wewenang dari PT Agrinas. Jadi jangan cuma ngomong, sebutkan buktinya sehingga kita bisa berdebat dengan lebih enak. Karena kalau ada secondary, ini hanya secondary data didapat dari komputer. Lalu dilihat dari situ, oh ini kepemilikannya terkait dengan ada nama Pak Prabowo. Tapi itu tidak betul. Karena ketika 500.000 hektar itu, ya, harus tahu dulu sejarahnya. Satu, waktu itu ada yang namanya lahan yang harus dikelola oleh negara, tapi kemudian diborah kepada Bank Mandiri. Tidak ada yang bisa menebus. Ya, ini kita yang bisa menebus bicara sedang itu ya. Maksud beliau, jadi enggak, kita itu sedang bicara jangan. Ini atau ini dikelola. Iya, ini bolak-balik disebutin. Pak Prabowo punya lahan banyak, petani punya lahan sedikit. Itu konsep aja antara yang ini disebut dengan food estate versus tadi adalah pemberdayaan petani gitu loh. Ya, itu nggak ada hubungannya. Karena ketika Anda mengatakan ada petani yang cuman punya 0,5 hektar, lalu ada orang yang punya 500.000 hektar, lahan itu dibeli oleh Prabowo Subianto, dibayar tunai 150 juta US dollar. Karena kalau tidak dibayar pada waktu itu, ada pemerintah Singapura yang mau mengambil, pemerintah yang minta, tolong dong dibayarin
lahan yang sedang tidak dipakai ini. Jadi supaya clear, karena kita tidak ingin ini menjadi sesuatu yang misleading bahwa oh ini lahan yang dipakai oleh Pak Prabowo dengan semena-mena. Satu, itu adalah IUPHHK, izin usaha yes, untuk hutan kayu. Artinya pemerintah mendapatkan uang dari ketika itu diambil alih. Itu nomor satu. Nomor dua, itu akan diambil oleh perusahaan Singapura pada waktu itu. Sehingga ada permintaan, tolong ditebus deh. Tapi ini dengan begini kita sedang menormalisasi ketimpangan lahan. Loh, ini dari puluhan tahun yang lalu ketika terjadi kolaps ekonomi kita sehingga tanah-tanah yang dibor itu tidak bisa ditebus. Gini, saya hanya ingin meluruskan. Membeli tanah dengan uang pribadi, dengan uang sendiri itu tidak sama dengan nasionalisme. Begini. Itu dua hal yang berbeda. Itu tanahnya HGU. Hak guna usaha dan akan dikembalikan kepada negara. Artinya itu kalau dibiarkan, satu, negara tidak dapat pemasukan, lalu dua, diambil asing, tiga, ada orang yang namanya Prabowo Subianto ketika ada HGU membayar kemudian ada pemasukan negara 150 juta itu dibayar langsung. Banyak sekali tanah HGU yang kemudian sampai hari ini masih makanya Anda belum harus dibayar. tahu supaya jangan asal bunyi 150 juta US dollar lalu disalahkan. Kok bisa punya uang sebanyak itu? Akhirnya kita akan bicara soal kenapa ada pengusaha yang diminta oleh pemerintah, namanya adalah Prabowo Subianto, untuk mengambil alih tanah itu, mendapatkan yaitu tadi izin usaha pemanfaatan hasil kayu dan hutan. Itu dua hal yang berbeda ya. HGU dengan izin usaha ini nggak ada. Kalau itu izinnya adalah hak guna usaha. Itu dua hal yang nggak ada. Yes, status tanahnya HGU adalah rezimnya agraria. Sedangkan izin usaha rezim kehutanan. Kayaknya kita udah harus selesai karena nggak nyambung. Artinya si nyambung, nggak lain, itu lain, dua isu yang berbeda, dua policy yang berbeda untuk seorang yang lain. At least tidak. Kita sedang membicarakan ini dan menormalisasinya sebagai memperpanjang ketimpangan. Jadi Bu Irma bilang dia salah, tapi Bu Irma juga ngomong dua hal yang salah. Jadi sebaiknya ini udah kemalaman menurut saya. Saya mau bilang bahwa janganlah kita ini menjadi sentimen dan itu diulang-ulang. Semoga selesai. Tapi juga jangan terlalu defensif gitu untuk sesuatu yang belum tentu benar gitu loh. Jadi saya rasa diselesaikan ada aja. Izin usaha pemanfaatan. Ya itu bukan rezim agraria sayang. Itu adalah rezimnya kehutanan. Yes. Nggak ada itu. Tidak ada dibeli. Tidak ada itu. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Pada waktu yang bisa dibeli itu perusahaan. Izin itu tidak bisa dibeli. Itu perusahaan. Moderator take the control. Jadi sekali lagi karena kita beda pendapat nggak masalah. Nggak masalah. Punya pengertian masing-masing. Iya. Tapi yang jelas tadi ibu-ibu sebagai mewakili paslon masing-masing sudah menyampaikan simpulan dan apa saja yang mungkin saja ada yang kurang pas karena memang waktunya tidak ada lalu mempunyai persepsi yang tidak mungkin bisa dipaksakan, betul ya? Oleh karena itu saya kembalikan ke Mbak Afi ya. Karena ini kemalaman, nanti kita sampai jam 12 malam kita berdebat. Silakan Mbak Afi ya. Siap, kita ada program on fokus mungkin nanti akan kita perdalam karena ini waktunya juga udah malam banget, kita udah hampir 5 jam live nih Tribuners ngebahas tema hari ini dan berjalan dengan lancar debatnya walaupun berjalan dengan lancar karena ini tadi closingan ya semuanya salaman. Kalau di debat sebelumnya ada drama-drama, ada yang nggak mau salaman, sekarang semuanya salaman ya. Oke, pemilu damai intinya ya Tribuners ya. Semoga tadi debat bisa menjadi inspirasi buat para Tribuners menentukan pilihan karena pemilihan umum sebentar lagi Tribuners 14 Februari 2024 kita harus sama-sama memilih. Dan nanti ada debat kelima lagi Tribuners, nanti gilirannya capres-capres lagi yang bakal berdebat di bulan Februari. 4 Februari dan temanya juga nggak kalah seru karena ini terkait dengan kemasyarakatan lagi, ada kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kemudian kesehatan, ketenaga kerjaan, serta sumber daya manusia dan juga inklusi. Ya Tribuners, kalau begitu malam ini terima kasih
para mbak-mbak semuanya. Thank you so much. Oke, girl power nih ya kita Karena supaya jelas satu hal ya kan, itu diambil alih dari BPPN supaya orang tahu gitu. Semakin ke BPN. Besok biar fokus. Terima kasih ya Mas Febi ya udah dengerin yang BPPN bukan BPN. Udah. Lu koreksi dia. Lu koreksi dia dong. BPPN bukan BPN. Iya BPPN. Harus tahu dong. Oke. Iya. Siap. Dan selalu ada nomor 3 di antara nomor 1 dan nomor 2. Waktu badan udah. Terima kasih Tribuners. Udah badan ternyata bebannya BPN. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tempat kali ini. Mohon maaf. Muhammad Mahfud MD. Dan sekarang kami undang ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing. Cukup, kita lanjutkan ya. Langsung saja kita akan mulai debat keempat calon wakil